topik perdebatan kita hari ini adalah apakah Yudas masuk surga. Dan pihak yang pro adalah Pak Rudi Yohanes. Itu beliau di sini menggunakan baju biru dengan headset, menggunakan kacamata. Pihak yang kontra adalah Pak Pendeta Ezra Suruh. Dia berbaju putih dengan sedikit motif-motif, berkacamata juga. Dan mungkin sebelum dimulai, saya kasih kesempatan kepada... Tunggu sebentar ya, aku minta waktu 2 menit aja, sebentar. Apa namanya itu? Tunggu sebentar, videonya agak salah aku tadi, tunggu dulu. Sebentar aja. Oke. Sebentar. Oh, kemarin kita cepat, ini agak patah dia. Sebentar loh. Sebentar. Saudara-saudara, minta maaf, ini masih ada kendala teknis dari pihak Pak Rudi, jadi bisa mohon kesabarannya sebentar untuk menanti beliau. Sabar, karena penggemar kita banyak, Pak. Maaf ya. Mohon pengertiannya. Ya. Sebentar. Oke, sudah ya. Oke. Sebentar. Mic-nya di mute dulu semua. Ya. Oh ya, mungkin bisa di mute dulu semua, terus saya cek ya. Baik, terima kasih kalau Pak Rudi sudah siap. Saya pikir mungkin saat sudah siap. Silakan. Perkenalkan diri Pak Rudi pertama, waktu 2 menit. Saya pertama. Silakan 2 menit ya sekarang. Oke, hai kawan-kawan. Di sini sang debaters Rudi ya, bahwa kita ini memang melakukan sebuah debat, bukan berarti bahwa kita ada permusuhan, tidak ya. Kita hanya bicara firman Tuhan, bahwa kita semua juga harus mengerti ada perbedaan. Tapi perbedaan itu jangan kita jadikan sebuah bentuk permusuhan pada ujung-ujungnya, ya. Nah, kalian bisa saksikan kami bagaimana nanti beradu argumen, sesuai aturan, sesuai apa yang telah disepakati bersama. Mungkin nanti Pak Moderator bisa menampilkan kembali sebentar apa yang disepakati, kira-kira demikian ya kawan-kawan. Sekian dan terima kasih, kita langsung go ahead. Ya, baik, terima kasih Pak Rudi. Mungkin kesempatan kedua saya berikan kepada Pak Pendeta Ezra untuk perkenalkan diri. Ya, saya Pendeta Ezra. Ya, terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir untuk menonton acara ini. Sekali lagi saya sampaikan seperti yang kemarin saya sudah sampaikan. Saya mau melayani perdebatan ini bukan untuk mencari menang atau kalah. Bukan, saya hanya merasa terpanggil untuk meluruskan apa yang salah atau apa yang saya anggap menyimpang. Dan karenanya maka saya mau melakukan acara debat ini, ya. Dan saya kira saya sudah memberikan jawaban banyak di pembahasan-pembahasan di YouTube. Lalu ini hanya menjadi bagian akhir saja dari pembahasan tentang itu, karena banyak juga yang minta supaya diadakan tidak monolog, tetapi juga dalam dialog atau juga perdebatan. Sehingga ini hanya melengkapi apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Pak Ezra. Kedua pendebat sudah siap. Dan sebelum dimulai, saya akan coba tampilkan di sini aturan perdebatan yang sudah disepakati. Sebentar. Ya, ini perdebatan kita. Topiknya adalah apakah Yesus masuk surga, pihak pro saudara Rudi Yohanes dan kontra Pak Pendeta Ezra. Terus aturan yang kemarin sudah disepakati adalah pertama, kedua belah pihak setuju untuk menundukkan diri pada aturan logika yang ketat. Kedua belah pihak setuju untuk tidak menyerang pribadi masing-masing atau siapapun yang terkait dengan keduanya dalam bentuk apapun, termasuk menyindir atau menyerang secara eksplisit. Ketiga, kedua belah pihak setuju untuk fokus pada argumen. Keempat, kedua belah pihak setuju untuk tidak mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang tidak ada hubungan dengan topik pembicaraan. Kelima, kalau ada topik lain yang diangkat, pihak yang mengangkatnya harus menunjukkan hubungan topik itu dengan argumennya saat diminta oleh moderator ataupun diminta oleh pihak lawan. Keenam, kedua belah pihak setuju untuk mentaati waktu yang telah disepakati bagi keduanya untuk berbicara. Ketujuh, moderator adalah pemegang wewenang tunggal dalam perdebatan dan berhak menghentikan para pihak kalau para pihak melanggar aturan yang disepakati dan memberikan kesempatan pada bicara kepada lawannya atau melanjutkan perdebatan ke pertanyaan lain atau ke babak lain. Kedelapan, keputusan moderator tidak dapat diganggu-gugat, namun moderator wajib menjelaskan tindakan yang ia ambil apabila dipertanyakan salah satu atau kedua pihak. Namun kesempatan penjelasan bukan berarti kesempatan untuk berdebat dengan moderator. 9, dalam perdebatan hanya mic moderator yang boleh terus aktif. Mic kedua pembicara hanya aktif kalau giliran bersangkutan bicara. Ke-10, moderator berhak memutuskan untuk menonaktifkan mic pihak yang berbicara bila yang berbicara sudah melanggar aturan debat.
penonaktifkan mic. Penonaktifan mic didahului peringatan 3 kali. Jika tidak diindahkan, maka mic dapat dinonaktifkan dan kesempatan diberikan kepada lawan bicara untuk melanjutkan. Ke-11, peserta debat dapat meminta moderator untuk tidak mematikan mic disertai alasan yang kuat, dan moderator akan membuka mic apabila lawan bicara yang perlu untuk tetap menghidupkan mic lawan yang dimatikan. Pengaturan waktu. Perdebatan kita mungkin agak beda dengan perdebatan lain. Kita ingin agar perdebatan ini bukan sekedar cerdas cermat. Jadi pengaturan babaknya pun agak sedikit berbeda dibanding yang sudah kita biasa lihat dalam perdebatan. Babak pertama, Saudara Rudi mempresentasikan argumen pertama yang mendukung pandangannya selama maksimal 10 menit. Nah, tadi sebelum perdebatan kami setuju untuk diberikan waktu tambahan 15 menit kepada Saudara Rudi untuk mempresentasikan argumen pertama, ya, kalau memang ada lebih dari satu, untuk mendukung pandangannya tersebut. Nah, setelah selesai presentasi dari Saudara Rudi, kemudian Pak Esra akan menganalisa argumen tersebut, kemudian mengungkapkan pandangan yang membantah selama maksimal 10 menit. Jadi maksimal ya, jadi bisa kurang tapi tidak bisa lebih. Kemudian selanjutnya Saudara Rudi menganalisa balasan Pak Esra lalu membantahnya dengan argumen. Demikian dan seterusnya sampai moderator memutuskan bahwa tidak ada lagi hal baru yang diangkat. Itu babak pertama, sampai diputuskan bahwa tidak ada lagi hal baru yang diangkat. Babak kedua, kalau tadi yang pertama Saudara Rudi yang presentasikan argumen dia, babak kedua adalah Pak Esra mempresentasikan argumen pertama Pak Esra untuk mendukung posisinya dan maksimal 10 menit. Tadi tidak ada permintaan tambahan waktu dari Pak Esra, jadi tetap pada persetujuan yaitu 10 menit. Setelah itu Saudara Rudi menganalisa argumen tersebut dan mengungkapkan pandangan yang membantah selama maksimal 10 menit. Setelah itu Pak Esra suruh menganalisa balasan Saudara Rudi lalu membantahnya. Demikian dan seterusnya sampai moderator memutuskan bahwa tidak ada hal baru yang diangkat. Kalau mungkin ada lebih dari satu argumen, maka argumen lain akan dilanjutkan pada babak berikutnya. Jadi itu mungkin aturan kita. Jadi kalau kedua pendebat sudah siap, saya pikir saya langsung berikan waktu. Sebentar saya atur dulu waktunya, karena tidak ada timer otomatis, ada sedikit teknis. Oke, mungkin saya berikan waktu sekarang kepada Saudara Rudi untuk mempresentasikan argumennya. Waktu dimulai, terima kasih banyak. Yes. Tolong di-unmute Pak. Mas Rudi, Bung Rudi, mic-nya belum unmute. Bung Rudi? Suara belum dengar. Oke. Sudah kedengar kan? Yes, oke. Kawan-kawan, saya akan memulai pembahasan ini, tapi sebelum saya mulai, saya mengucapkan kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam perdebatan ini. Oke semuanya ya? Nah, ini apa lagi? Iblis punya andil dalam penyalipan Yesus. Banyak orang mengatakan demikian. Apakah Tuhan butuh bantuan iblis untuk menyukseskan misi penebusan dosa manusia? Kan demikian. Nah, saya memulainya dari Kejadian 3 ayat 15. Di mana di sana dikatakan bahwa keturunan perempuan akan bermusuhan dengan keturunan si ular, dan si perempuan bermusuhan dengan si ular, keturunan mereka juga bermusuhan. Keturunan si perempuan meremukkan kepala si ular, dan si ular meremukkan tumit si keturunan si perempuan. Kalimat tumit di sana itu selevel ya, dalam bahasa aslinya. Remuk juga selevel. Remuknya. Nah, sekarang kita lihat. Saya memulai semua itu dari Wahyu 12. Ini gimana, ditampilkan di layar ayatnya atau gimana Pak? Hanya saya bicara aja. Silakan, kalau bisa silakan. Nah, kalau tidak memakan waktu silakan. Kemarin apanya mau ngatakan mau nampilkan, jadi ya. Oke, saya buat Wahyu 12 ayat 4 merujuk itu kepada Lukas 2 ayat 7. Ya, di mana ketika Yesus mau lahir, penginapan tidak ada yang menerima Yesus. Artinya apa? Kalau Yesus itu manusia biasa, pasti Yesus sudah mati. Kenapa mati? Karena dia kedinginan yang pertama. Yang kedua, di kandang domba itu kan banyak bakteri, virus, penyakit, dan segala macamnya. Nah, baru kita masuk ke Wahyu 12 ayat 5. Itu merujuk kepada Matius 2 ayat 13 sampai 18. Di mana Herodes ingin membunuh Yesus. Jadi intinya bahwa iblis juga ingin Yesus mati. Nah, setelah Yesus mulai berumur 29-an, Matius 4 ayat 6, Yesus disuruh loncat agar mati. Nah, jadi jangan kalian kira iblis tidak ingin Yesus mati. Ingin mati. Ya kan? Mati kan? Udah. Baru Yohanes 10 ayat 30 sampai 34. Yesus dirajam, dilempari dengan batu kan, tapi selamat. Jadi iblis selalu mengejar Yesus ingin mati. Kenapa iblis ingin mengejar Yesus agar mati? Jawabannya sederhana. Sebab Yesus menginginkan kematiannya di kayu salib. Jadi iblis harus melawan Tuhan. Iblis tidak ingin Yesus mati di kayu salib. Maka dia kalau bisa mati tidak di kayu salib. Oke ya? Nah, itu dikatakan di Matius 20 ayat 19 harus mati di kayu salib. Nah, salib, kenapa salib? Karena salib itu simbol kasih Bapa kepada manusia. Dan di Matius 22 ayat 37 dan 39 itu dijelaskan di mana mengenai hukum-hukum Taurat itu ya kawan-kawannya. Dibilang ada hukumnya dua, kasih Tuhan Allahmu dan kasih sama manusia.
kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, itu Amsal 10 ayat 12. Baru iblis tetap berusaha membunuh Yesus. Maka dia gunakan Yudas. Maka Yudas menjual Yesus kepada ahli Taurat. Lukas 22 ayat 4. Ayat 4 ya. Nah, keinginan iblis adalah Yesus tidak mati di kayu salib. Ingat itu kawan-kawannya. Kalau keinginan iblis Yesus mati, ya Yesus mati. Dari semula dia ingin Yesus mati. Jadi jangan kalian kira iblis tidak ingin Yesus mati. Ingin. Ya kan? Maka Mahkamah Agama berusaha mencari kesalahan Yesus setelah dijual Yudas ya, agar dihukum mati. Nah, hukuman mati Mahkamah Agama hanya ada dua. Zina, maka matinya dirajam. Atau membunuh, maka bunuh, bantisnya dibunuh atau dipenggal. Ada lawak-lawakan dari orang. Kalau Yesus kian mati dipenggal, maka simbol orang Kristen tidak salib, tapi apa parang katanya, kan demikian ya. Nah, oke. Nah, ternyata mereka tidak menemukan hal itu mulai dari Matius 26 ayat 59 ya. Tidak ada bisa mereka temukan. Jadi mereka cari cara apa lah ya. Sementara si iblis sudah ngotot ini, ya kan? Sudah dibuatnya si Yudas. Ternyata tidak ditemukan, maka ada dua orang maju, dia bilang, dia ini mau meruntuhkan bait Allah. Nah, pada saat itu yang berkuasa kan Romawi, itu kan pinturi. Nah, Romawi yang berkuasa, maka ini masuk ke dalam bait Allah itu kan untuk milik orang semua. Ibaratnya kalau di kita sekarang bait Allah itu kan ada kalau saudara-saudara kita di Arab, kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau itu dihancurkan, maka menghancurkan namanya tatanan agama. Nah, maka tatanan agama, kalau sampai itu hancur, aduh, sebentar ya kawan-kawannya, ada sedikit gangguan. Kalau sampai itu hancur, maka dia dianggap sebagai pemberontak. Maka Yesus dianggaplah sebagai kaliber-kaliber pemberontak atau orang makar. Kenapa demikian? Ketika Yesus ditanya si Pilatus, maka Yesus dikenakan, dia ini raja katanya. Raja, tidak mungkin raja di dalam kerajaan Romawi. Kan demikian ya kawan-kawannya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ternyata Yesus dijatuhi hukuman mati di salib. Tidak ada yang bisa mencegah lagi ya. Nah, disinilah rahasia yang mau saya katakan. Akhirnya Yesus disalib dan mati. Yudas adalah orang yang mengangkat tumit terhadap Yesus. Ya kan? Maka Yudas diremukkan oleh iblis. Loh, kenapa dia mengangkat tumit kepada Yesus? Dia kan mengangkat tumit mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Itu kan iblis berkonspirasi di dalamnya. Ternyata mereka kalah. Maka iblis meremukkan Yudas. Yudas remuk apa artinya? Yudas mati ya, atau binasa, mati kan binasa juga, atau remuklah. Setelah itu apa? Yesus wafat dan turun ke dalam kerajaan maut, diremukkanlah kepala si ular. Jadi kejadian 3:15 ini adalah bukan kerja satu orang, tapi lebih kepada kerja dua orang. Nah, sekarang kawan-kawan, itu saya anggap pembukaan dan sekarang saya masuk. Kenapa saya berargumen Yudas masuk surga? Pertama, Yohanes 6 ayat 64. Ya kan? 65, 64 dibuat situ Yesus sudah mengetahui sejak semula. Jadi sebelum Yudas dipilih Yesus sudah tahu. Artinya Yesuslah yang mengetahui ini semua. Maka Yesus di Yohanes 6 ayat 70 mengatakan memilih sendiri yang ke-12 orang ini. Nah, di Matius 10 ayat 1 dan 2 diangkatlah 12 rasul. Itu dinamakan rasul itu anak domba Allah. Ya kan, rasul-rasulnya anak domba Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Maka Yohanes 6 dijelaskan Yesuslah semua kerangka berpikir daripada pengangkatan murid-murid ini. Ya kan? Yohanes 6 ayat 37 Yesus mengatakan tidak akan kubuang siapa yang datang kepadaku. Yohanes 6 ayat 65 dikatakan bahwa mereka itu Bapa yang memilih dan dikirim kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus. Jadi Yesus ayat 37 mengatakan tidak akan kubuang. Setelah itu apa yang terjadi? Di situ mulai Yesus bicara tentang roti hidup. Nah, implementasi Yohanes 6 itu implementasinya kepada perjamuan Tuhan. Kalau Alkitab bilang ya perjamuan Tuhan. Kalau orang bilang perjamuan kudus ada juga. Mereka merayakan Paskah dulu, setelah itu melakukan perjamuan. Maka di Yohanes 13 Yesus mencuci kaki para murid. Artinya ada yang kotor, biar bersih. Keinginan Yesus murid-muridnya adalah bersih. Demikian kan? Maka diberilah mereka makan roti dan minum anggur. Nah, setelah mereka makan roti dan minum anggur, di Matius 26 ayat 29 Yesus mengatakan, nanti kita makan minum lagi di kerajaan sorga. Itu tanpa syarat loh. Tidak ada dibilang Yesus, kau harus percaya, kau harus begini, begono, tidak ada. Syaratnya cuma satu. Aku ingin makan minum dengan kalian. Yang 12 ini, katanya. Dan setelah itu, kalau kita merujuk ke Yohanes 6 ayat berapa ya, 50 sampai 58 itu mengenai roti hidup ya, nanti dilihat aja, karena nggak bisa ditampilkan oleh apanya itu ya. Kemarin kita kan udah mau ditampilkan katanya, oke. Nanti dibaca. Di situ dikatakan bahwa siapa yang memakan roti, maka dia akan hidup. Siapa yang meminum darah, maka dia akan hidup. Tetapi di dalam perjamuan malam dikatakan tubuh. Daging dan tubuh itu berbeda. Itu bukan makna sesungguhnya loh. Saya tidak pernah mengatakan itu makan daging. Malah saya katakan orang Yahudi yang mengatakan itu. Ya kan? Nah, kenapa dikatakan di situ tubuh? Karena itu roti masih bulat. Ibaratnya masih utuh, belum dipecah. Maka dikatakan tubuh. Setelah itu dipecah-pecah. Nah, anak domba Allah ketika akan disembelih, orang Yahudi tidak pernah makan kepala. Tidak pernah makan pantat, ekor. Tidak pernah makan isi perut. Tidak pernah makan kuku, tetapi makan daging. Lemak pun dibuang. Ya kawan-kawan, itulah maknanya, maka dibilang makan daging.
artinya mereka semua ini akan dibangkitkan pada hari akhir. Nah, sudah. Setelah itu, saya percepat. Ada berapa menit lagi, Pak? Berapa menit lagi? Halo, berapa menit lagi? Halo, 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya. Jadi, setelah itu apa yang terjadi? Di Lukas 22 ayat 29 dan 30, Yesus mengatakan, aku menetapkan hak-hakmu di sorga. Kan demikian. Setelah itu apa? Akan duduk menghakimi 12 suku Israel. Tidak ada yang bisa mencabut janji ini. Ya, dan di situ Yudas ada. Nanti bisa saya buktikan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Maka Yesus jadilah disalib. Setelah Yesus disalib, ditombak, maka tertumpahlah darah. Ketika perjamuan dikatakan darah ini adalah penebusan dosa. Mereka sudah minum, maka mereka ikut di dalam penebusan dosa. Dan mereka lah orang pertama yang minum itu, tidak ada orang lain. Nah, keanehan kalau kita bertanya, minum darah itu dan roti itu tidak merujuk jalan keselamatan kalau tidak percaya. Siapa yang menentukan mereka percaya? Hanya Yesus. Yesus bukan orang bodoh, tetapi Tuhan. Kenapa Yesus mengajak orang ikut perjamuan? Karena Yesus tahu mereka ini, Yesus percaya murid-muridnya ini. Maka diikutkanlah di dalam perjamuan itu. Maka, andai kata orang-orang ini betul 100% tidak percaya, Yesus akan mengusir. Salah satunya. Kan demikian. Nah, setelah itu, di kayu salib, Lukas 23 ayat 34, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya syaratnya, yang tidak tahu mereka perbuat. Jangan ke lain-lain hati. Tidak bertobat, tidak ini, tidak ada itu. Yang tidak ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Itu syaratnya, tidak ada yang lain. Jangan ditambah-tambahi. Alkitab tidak ada mengatakan harus orang bertobat, harus orang ini, tidak ada. Nah, maka di dalamnya itu termasuklah Yudas yang tidak tahu. Ternyata Yudas ini adalah tumitnya keturunan perempuan itu. Tumitnya diremukkan. Ya? Nah, setelah itu apa? Kita melihat terakhir janji itu di sorga duduk di atas 12 tata di Wahyu 14 ayat 21. Di sana dikatakan bahwa nama murid-murid anak rasul-rasul anak domba Allah tertulis di setiap pintu 12 nama. Nah, jadi sudah ya 3. Semua yang saya bilang sudah jelas. Pertama, mereka karena makan roti dan minum darah. Yang kedua, sudah dijanjikan Yesus 2 kali. Sekali hanya untuk makan-makan, yang kedua untuk menjadi hakim. Yang ketiga, namanya tertulis di surga. Nama yang sudah tertulis di surga tidak bisa dibatalkan siapapun. Berapa menit lagi, Pak? Berapa menit lagi? 2 menit. Nah, 2 menit lagi. Oke. Nah, setelah itu, apakah ada? Tapi saya karena apa ini agak-agak grogi pertama jadi masih kurang kurang cantik lah, nantilah pas tanya jawab. Jadi setelah itu, ya kan? Orang mengatakan Matias menggantikan Yesus. Di ayat itu dikatakan Matias hanya menggantikan menjadi jawatan pelayanan, tidak duduk di atas tahta. Lantas siapa? Matias tidak pernah dipilih oleh Yesus. Lantas siapa? Yang dipilih Yesus adalah Paulus. Paulus pun tidak pernah berani mengakui dia ada duduk di atas tahta itu, tidak pernah. Bahkan Paulus mengatakan, tubuh diserahkan kepada iblis agar rohnya bisa kita selamatkan. Ya kan? 1 Korintus 5 ayat 5 kalau salah aku ya. Nah, dan Paulus pun mengatakan bahwa perjamuan malam itu sudah dimateraikan. Jadi mereka lah yang pertama minum ini. Jangan katakan tidak ada gunanya perjamuan. Gunanya perjamuan banyak. Tidak ada yang tidak ada gunanya. Kalau tidak ada, Yesus tidak akan melakukan itu. Perjamuan yang mereka lakukan beda dengan perjamuan orang Yahudi. Di ayat Yohanes 6 dikatakan, ayat 40 berapa ya? 51 itu ya. Dikatakan bahwa mereka yang nenek moyangmu makan mana, memang mana itu dari surga, tapi mereka mati. Tapi tubuhku ini atau dagingku ini tidak akan mati orang memakannya. Sudah memakan, sudah minum darah, apalagi artinya dia tidak mati. Selesai kan? Nah, oke, silakan itu aja saya cukupkan. Silakan ya, Pak. 30 detik. Oke, baik, terima kasih Pak Udi atas argumennya. Argumennya panjang, 15 menit. Tadi juga disajikan tentang drama dari kitab Kejadian dan sebagainya, dan dikatakan bahwa permusuhan antara perempuan dan iblis itu melibatkan Yudas itu sebagai tumit gitu, dan tumit itu diremukkan. Kemudian Yesus yang yang meremukkan iblis, dan Yudas pasti masuk surga karena ada beberapa argumentasi, ada beberapa alasan yang dikemukakan. Saya pikir Pak Esra sudah bisa menangkap, dan saya mungkin saat ini langsung menyerahkan mic pada Pak Esra. Pak Rudi, tolong di mute mic-nya. Terima kasih banyak, Pak Esra. Oke, sebentar ya. Aku mencokkan arus listrik dulu. Sebentar. Oke, baik. Ini sesuai aturan itu adalah kita memberikan satu argumentasi, ya. Tetapi memang dalam waktu yang diberikan kepada Pak Rudi ini sudah, saya kira terlalu banyak argumentasi yang diberikan. Nah, tapi saya mau konsisten dengan aturan karena yang diberikan adalah satu, saya mau tanggapi satu.
Nanti kalau setelah itu ada babak selanjutnya, boleh yang poin yang lain. Saya hanya ingin angkat tadi ketika dibilang bahwa Yohanes pasal 6, ketika Yesus bicara soal makan daging dan minum darah, itu adalah perjamuan kudus. Nah, saya merasa bahwa menurut pendapat saya itu sama sekali tidak ada hubungan dengan perjamuan kudus. Mengapa? Karena kalau kita melihat di dalam teks-teks itu, ya, di teks-teks itu misalnya dalam Yohanes 6 ayat yang ke-50 itu, ya, Yohanes 6 ayat yang ke-50 ini, kalau kita melihat ini, inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya dia tidak akan mati. Berarti ini orang kalau makan dari roti itu dia pasti selamat, ya. Lalu ayat yang ke-54, barang siapa makan dagingku minum darahku dia mempunyai hidup yang kekal. Nah, lalu juga kita melihat di dalam ayat yang ke-57 dan ayat yang ke-58, ayat 57 itu sama seperti Bapa hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, dia akan hidup oleh aku. Demikian juga ayat yang ke-58, barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Nah, kalau melihat itu, maka kita bisa lihat bahwa makan roti pasti selamat, minum darah pasti selamat. Nah, kalau itu mengacu pada perjamuan kudus, maka keselamatan orang itu bergantung pada dia ikut perjamuan kudus atau tidak. Dan kalau orang selamat tergantung dari dia makan perjamuan kudus atau makan roti minum anggur perjamuan kudus, ini jatuh pada kesesatan salvation by works. Selamat karena perbuatan baik, dan itu bertentangan dengan seluruh napas perjanjian baru, bahwa orang selamat karena iman dan bukan karena perbuatan baik. Selain itu, kalau perjamuan kudus ini kan Yesus selalu berkata, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku, sehingga itu dalam bahasa asli itu dinyatakan dalam bentuk present. Sedangkan kalau kita melihat, ya, saya menunjukkan kepada kita Yohanes pasal yang ke-6 itu, kalau kita melihat ini, ya, ini dalam teks Yunaninya kata makan ini, misalnya di dalam Yohanes 6 ayat 50, kata makan ini itu ada keterangan di bawah ini A, V, A, S, A. Itu A, itu perhatikan di situ, dia kasih keterangan itu aorist, subjunktif aktif. Aorist itu di dalam bahasa Yunani itu adalah bentuk masa lampau dan itu tidak berulang. Kalau present berulang. Kalau itu adalah perjamuan kudus, mengapa dia hanya mengatakan dalam bentuk past, bentuk aorist? Seharusnya kalau perjamuan kudus dia bentuk present. Bahwa itu adalah aorist, itu menunjuk pada percaya. Dari makan roti dan minum darah itu adalah bahasa kiasan untuk kepercayaan. Sehingga siapa yang percaya, dia akan selamat. Bukan siapa yang ikut perjamuan kudus. Jadi ayat itu sama sekali tidak bicara perjamuan kudus. Saya berikan dua alasan. Bahwa kalau itu perjamuan kudus, kita jatuh pada salvation by works. Kalau itu perjamuan kudus, tolong jelaskan pada saya, kenapa ditulis dalam bentuk aorist dan bukan present. Itu aja. Pak Mari, moderator, mic-nya masih off. Maaf. Demikian tadi argumen dari Pak Esra, tidak sampai 5 menit sudah selesai. Argumen beliau seperti persetujuan kita sejak awal, beliau hanya fokus ke satu argumen yang digunakan mendukung posisi lawan. Dan walaupun Pak Rudin waktu itu menggunakan beberapa argumen, tapi Pak Esra menyerang satu, yaitu terkait dengan makan daging dan minum darah itu dianggap sebagai perjamuan. Dan suaraku kedengaran? Halo, sebentar. Halo, kedengaran ya? Sebentar. Dan di situ dibantah oleh Pak Esra. Jadi Pak Esra menunjukkan ada dua alasan beliau, yaitu kalau kita mengaku itu bahwa kita akan jatuh ke salvation by works, yang itu bertentangan dengan perjanjian baru, semangat perjanjian baru. Atau kedua, itu bertentangan dengan struktur bahasa Yunani yang digunakan untuk dalam ayat yang membahas tentang, yang mengangkat tentang makan daging dan minum darah Yesus. Jadi mungkin Pak Rudi tolong tanggapi kalau ada yang salah dengan argumen Pak Esra, mohon ditanggapi. Terima kasih banyak. Waktu 10 menit ya. Waktu 10 menit, Pak Rudi silakan. Pak Rudi? Halo? Pak Rudi, dengar kah? Pak Esra bisa dengar saya? Ya, saya bisa dengar. Pak Rudi, silakan. Saya tidak ada, itu mic di... Ya, sudah, ya, silakan. Suaraku kedengaran? Ya, sudah. Halo? Waktu 10 menit. Ya, kedengaran. Suaraku kedengaran, suara. Hah? Kedengaran. Ya. Oke. Sekarang saya jawab ya. Nah, ya, ada dua argumen ya. Dengar. Oke, saya jawab. Akulah roti hidup. Dibilang aduh, gimana nih? Ngedile-dilenya. Suaraku kedengaran ya? Ya. Sangat 10/10. Yohanes 6 ayat 48.
Ya, Yohanes gini susah kali ya. Yohanes 6 ayat 48 dikatakan di sana, akulah roti hidup. Kan demikian. Ya, dibilang nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Ini ucapan Yesus. Tidak ada yang bisa membatalkan ini. Pak Rudi, minta maaf. Mau diterjemahkan apapun, ini sudah keputusan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, membilang tubuhnya, membilang Yesus itu. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau ada seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Ya kan? Orang-orang Yahudi bertengkar antara sama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Pak Rudi, dengar saya tidak ya? Tadi argumen Pak Esra ada dua. Mungkin mohon dipatahkan. Mohon dipatahkan. Ya, halo, gimana? Ya, halo. Argumen Pak Esra tadi ada dua, yaitu pertama, kalau memang ya, argumennya kan ada dua. Tetapi ada hubungan dengan yang tadi dikatakan. Oke. Halo. Oke, ya. Suaranya delay, suaranya delay. Oke. Dengar? Ya. Jadi mungkin Pak Rudi angkat ayat yang lain. Jadi mohon tolong jelaskan nanti hubungannya dengan argumen Pak Esra ya. Tolong. Oke. Silakan lanjut. Pak Rudi silakan. Halo. Pak Rudi silakan. Halo. Kok delaynya jauh sekali? Pak Esra dengar? Dengar. Ayo, gimana Pak? Ya, saya silakan lanjut. Baik, Pak Esra dengar. Pak Rudi silakan lanjutkan. Tapi nanti setelah angkat ayat yang lain, tolong dijelaskan hubungan dengan argumen Pak Esra ya. Terima kasih. Saya harus jelaskan dulu ayat ini kan tadi sempat saya baca. Jadi harus saya bacakan dulu. Silakan. Ayat 53. Maka kata 53 tadi saya tidak ada baca. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 54. Ya, 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar minuman. Nah, ayat ini adalah peraturan yang dikeluarkan Yesus. Peraturan yang dikeluarkan Yesus yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Maka kita masuk kepada Matius 26. Sebentar ya, aku bukakan. Matius 26. Nah, ini di Matius 26, maka terjadilah mereka makan dan minum. Aku bacakan lagi. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Artinya ada keterkaitan ayat itu dengan ayat ini. Ya kan? Memang di sini dikatakan tubuhku. Artinya apa? Karena itu kan dimakan banyak orang, maka tubuhku. Belum waktu itu kan masih utuh tubuh. Setelah dipecah-pecah, ini tubuhku kata Yesus. Setelah dikasih kepada mereka, itu kan sama dengan daging. Kalau kita merujuk kepada penyembelihan domba, sudah saya jelaskan tadi kan, sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi ini hukum yang dibuat Yesus, dan kepada murid-muridnya, Yesus mempunyai hukum yang namanya hukum tersendiri. Tidak bisa kita bilang, oh kayak kata Pak Esra, kalau orang makan itu berarti selamat. Itu yang sekarang memang tidak seperti ini kelakuannya. Tetapi yang ini kan yang perdana, pertama. Sebagai contoh, maka Yesus mengatakan hanya 12 orang ini yang makan, yang lain kan sudah lari. Ketika Yesus berkata ini, keinginan Yesus waktu di Yohanes 6, mereka ikut. Dan ikut dalam perjamuan makan ini, perjamuan Tuhan namanya. Tetapi mereka semua lari, tinggal yang 12 orang. Ya, jadi keselamatan yang dibuat di sini, untuk kasus ini kepada 12 murid. Maksud saya Pak ya, oke silakan, apalagi. Sorry ya, ini ada delay-nya, jadi saya agak susah ini. Oke, Pak Rudi, kalau begitu terima kasih banyak sudah selesai. Inti dari argumen Pak Rudi adalah bahwa yang Pak Esra bacakan itu adalah ayat yang berlaku untuk ayat yang berlaku untuk kita saat ini. Sedangkan yang Pak Rudi bilang, ya saya dengar, saya lagi bicara. Suaranya nggak ada Pak, suaranya. Suara Bapak. Pak Esra dengar suara saya? Mana? Belum ketemu juga waktunya. Dengar suaranya dengan jelas. Oke, kayaknya ada masalah internet di tempat Pak Rudi, jadi baik, intinya adalah bahwa inti terakhir dari argumen Pak Rudi adalah bahwa yang namanya salvation segala macam, by faith segala macam, dan itu adalah aturan untuk kita saat ini. Itu tidak berlaku untuk para rasul. Itu argumen dari Pak Rudi. Mungkin Pak Esra bisa membalas argumen beliau. Terima kasih. Saya kira pertanyaan saya tidak dijawab. Ya, memang di situ dibilang makan roti itu akan hidup, minum darah itu akan hidup. Tapi maksudnya makan roti dan minum darah di situ, makan tubuh dan minum darah di situ apa? Ya. Nah, saya tidak setuju perjanjian. Makanya ada masalah internet di tempat Pak Rudi tadi. Itu akan jatuh pada selamat yang baik. Dan selamat yang terbaik itu bahkan Yesus sendiri pun sejak awal ya bahwa
Hanya orang percaya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, bukan perbuatan baik. Seluruh napas perjanjian baru, selamat karena iman, itu bukan hanya berlaku bagi kita, tapi bagi para rasul. Jadi pertanyaan saya tidak dijawab. Kalau itu perjamuan kudus, mengapa hubungannya dengan selamat karena berbuat itu jatuh pada selamat berbuat baik? Lalu penjelasan saya tadi, itu ditulis dalam bentuk aorist. Bisa cek bahasa Yunani, tadi saya sudah tunjukkan, entah tampak atau tidak. Tapi kalau itu aorist, berarti hanya berlaku satu kali, bukan present. Kalau perjamuan kudus harus present, tapi itu aorist. Itu tidak dijelaskan sama sekali. Jelaskan yang itu. Jangan lari kemana-mana. Saya tunggu. Ya, baik. Terima kasih Pak Esra. Itu tanggapan Pak Esra. Dan Pak Esra minta Pak Rudi untuk menjelaskan misalnya kenapa salvation. Tidak ada alasan, misalnya tidak ada justifikasi untuk penegasan bahwa salvation by works itu berlaku untuk para rasul waktu itu, sementara salvation by faith berlaku untuk kita. Dan juga masalah misalnya apakah makan tubuh dan minum darah Yesus itu disebut perjamuan. Itu adalah perjamuan, itu juga belum dijawab karena tadi berdasarkan analisa bahasa Yunani itu jelas bukan perjamuan karena hanya berlangsung sekali, karena struktur grammar bahasa Yunani-nya menunjukkan bahwa itu hanya berlangsung sekali, bukan seperti perjamuan kudus yang berlangsung berulang-ulang kali. Jadi itu argumen beliau. Mungkin Pak Rudi silakan. Pak Rudi? Pak Esra dengar beritahu? Ya, saya dengar dengan jelas. Pak Rudi? Silakan Pak Rudi. Oke. Itu bisa terjadi kenapa? Yudas itu kan sudah mati, Yesus juga sudah mati. Mana mungkin Yesus melakukan perjamuan itu berulang-ulang? Apakah kita, suara saya kedengaran? Ini dibilang, low system resource may affect your audio quality, try closing. Ya. Harus ganti network itu. Halo, suara saya kedengaran? Kedengaran di sini. Delay kalau streamnya enak. Ya. Itu Yesus melakukan itu satu kali, karena setelah itu Yesus kan wafat. Yudas kan wafat. Tidak mungkin itu dilakukan Yesus berulang-ulang. Yesus mengatakan bahwa kita akan melakukan ini lagi di sorga. Selesai. Apa argumen Esra? Apa tidak dilakukan berulang? Nanti di sorga, kata Yesus. Selesai. Nah, sekarang jalan untuk ke surga memang betul. Percaya ini, itu, dan ini, itu. Tetapi ingat, semuanya kasih karunia Tuhan. Maka kasih karunia Tuhan turun pada malam itu. Bahwa si Yudas digaransi, engkau akan duduk bersamaku di dalam kerajaan surga. Setelah dia memakan dan meminum darah itu. Yang berupa darah. Itu memang bukan darah sesungguhnya. Tetapi itu yang dibilang Yesus. Makanlah. Minumlah katanya. Sehingga Yudas memakan dan meminum hal itu. Kalau dibilang itu harus dilakukan berulang-ulang. Yesus memang akan mengulang. Nanti di surga. Sudah dijanjikan Yesus. Tidak bisa orang itu diganti. Kita akan makan minum lagi di surga, kata Yesus. Silakan. Dan orang itu yang memilih adalah Yesus. Perjamuan itu adalah perjamuan Yesus. Yesus yang berkuasa penuh di situ. Apapun keputusan Yesus tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain. Karena dia adalah Tuhan. Selesai. Apa lagi? Pak Rudi, argumen Pak Esra adalah... yang mau kalian patahkan adalah apakah dia minum atau tidak itu anggur. Selagi dia masih minum dan makan, semuanya tergenapi. Tidak bisa kita balik ke sana, tidak bisa kita balik ke sini. Karena yang membuat hukum adalah Yesus. Pak Rudi. Bukan manusia. Memang ada dikatakan Yesus. Mengenai ini dan Pak itu. Rudi. Semua kasih karunia akhirnya kan. Perbuatan baik betul tidak membawa kita ke surga. Karena kita mati. Mati artinya ada dosa. Lantas dengan apa kita ke surga? Dengan kasih karunia. Pak Rudi. Ya. Tadi argumen Pak Esra adalah bahwa Pak Rudi tadi kan menyamakan antara makan daging dan minum darah Tuhan Yesus itu dengan perjamuan kudus itu. Sementara itu Pak Esra menunjukkan bahwa kalau itu adalah perjamuan itu tidak konsisten karena struktur grammar bahasa Yunani-nya mengindikasikan bahwa itu hanya kejadian sekali, bukan seperti perjamuan kudus yang kejadiannya berulang-ulang. Gitu. Jadi masalahnya tadi adalah ini kayaknya delay sekali jadi agak sulit. Ya. Saya pikir semoga sudah sampai di telinganya Pak Rudi. Jadi mungkin mohon ditanggapi argumen-argumen itu. Juga tadi ya tentang salvation by works. Kalau kita selamatnya karena makan karena ikut perjamuan itu sama saja salvation by works. Loh, kan sudah saya jawab. Dia sudah mengatakan kita akan makan minum lagi di kerajaan surgaku. Itu yang berulangnya. Dan itu makanya dikatakan Yesus, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Itulah baru berulang-ulang. Halo.
Pak Esra tunjukkan dari argumen argumen tata bahasa Yunani bahwa Udah Pak Esra dulu, aku agak telat 30 detik ini. tata bahasa Yunani menunjukkan bahwa itu kejadian hanya terjadi sekali, bukan ulang-ulang kayak ikut perjamuan gitu. Itu kira-kira seperti itu. Halo, bagaimana kalau kita ulang besok? Gimana nih? Karena aku delay, jadi sulit aku mendengarkan apa, aku jawab apa. Ulang besok saya nggak ada waktu. Ya, saya pikir memang sepertinya ada kesulitan teknis, jadi saya tidak tahu. Tergantung kita, apakah kita akan lanjutkan saat ini. Pak Esra mungkin saya Kalau ulang besok. Maka saya bilang saya itu kan tidak perjamuan Tuhan. Orang yang mengatakan itu perjamuan kudus bisa, ya kan? Perjamuan Tuhan. Paulus mengatakan perjamuan Tuhan. Nah, perjamuan Tuhan hanya bisa diulang kalau Tuhan itu ada. Maka Yesus mengatakan, jadikanlah ini peringatan akan aku. tidak dengar suara Pak Rudi. Coba ini gini aja Pak. Maaf. Besok kita ulang, biar media kita bisa menyeting timernya juga, ayat-ayatnya, sama suara ini biar delayku memang agak rumit ini. Ada sekitar 15 detik. Ini kesulitan Gimana teknis yang saya juga Jadi aku kadang di luar ya. bicara, rupanya tidak nangkap kadang aku. Di luar kemampuan saya juga untuk atasi saat ini. Dan juga kayaknya di luar kemampuan para host juga, karena ini masalah. Itu suara saya baru sampai ke dia sekarang. Saya pikir kesulitan teknisnya sangat besar saat ini. Seperti yang saya sudah ngomong sekitar 1 menit yang lalu baru sampai di beliau. Pak Esra, mungkin saya minta tanggapan Pak Esra. Apakah kita akan lanjutkan ini? Saya terus terang mencari waktu ini sangat sulit, Pak. Bahkan sejak saya menyetujui debat saja mencari waktu tanggal 1. Besok saya sudah full shooting dengan berbagai acara sudah ada. Sulit kalau mencari waktu lain. Oke. Saya juga tidak dengar suara Pak Esra, tidak tahu kenapa. Atau di restart saja. Halo? Atau gini aja, kita matikan dulu ini apanya, kita masuk lagi habis ini. Sekitar 10 menit istirahat gimana? Halo? Kita stop dulu 10 menit. Saya perbaiki dulu koneksi saya. Baru kita lanjut lagi. Media kita juga sediakan apanya, belum ketemu apa timernya itu. Jadi kita biar tahu waktu. Ini jadi saya nggak santai buru-buru, takut waktu habis. Ya, hanya 10 menit. Bisa nggak? Lanjut kita, tapi 10 menit istirahat. Bisa nggak? Karena di sini low system resort, my effect your. Kalau saya sih, masalah sekarang tergantung dari lawan waktu itu Pak Esra, apakah beliau punya waktu untuk itu atau tidak, karena itu artinya komputer Bapak yang terlalu banyak buka software, jadi tidak cukup memadai untuk digunakan dalam perdebatan ini. Oke. Tampaknya kesulitannya sangat besar. Pak Esra juga saya tidak dengar suaranya, beliau sudah meninggalkan arena. Oh gitu. Kita coba untuk. Ya makanya 10 menit bisa nggak? Itu kalau saya sih tidak masalah, sebagai moderator tidak masalah. Kita dulu 10 menit. Pak Esra, saya tahu Pak Esra punya jadwal yang sangat sibuk. Apakah beliau punya waktu untuk melanjutkan atau tidak, itu mungkin saya serahkan Pak Esra. Ya saya oke aja 10 menit, tapi kalau hari lain selain ini saya nggak punya waktu lagi. Oke. Jadi kita boleh restart dulu. 10 menit ya, 10 menit. Ya. Oke. Dan usahakan jangan terlalu lama ya. Ya, 10 menit saya pakai timer juga di sini, saya lihat timer. Oke, dan nanti lanjutkan dengan yang tadi ya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Kita stop dulu, nanti kita lanjut lagi kemudian. Terima kasih banyak. Saya kira. Oke, 10 menit. Oke ya? 10 menit, oke, keluar semua dulu.
Siapa tadi abang tadi itu media kita? Halo? Oke, silakan. Oke, saya pikir kita mulai saja karena bagaimanapun nanti akan sampai juga. Mungkin agak delay sedikit. Oke, sekarang sudah bagus. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian yang masih setia menonton sampai saat ini, kami minta maaf karena tadi ada masalah teknis. Masalah teknis di salah satu dari kami, sehingga tidak berjalan dengan baik, ada delay, suara dan sebagainya. Kita akan melanjutkan, mungkin saat ini kita kasih waktu untuk Pak Rudi, untuk halo. Ya, lanjut Pak. Suaraku kedengaran kan? Oke. Ya, lanjut. Kedengaran. Bagus ini. Lagi bagus-bagus ini. Kenapa saya dengar ada suara saya di salah satu di antara kita? Mungkin tolong di-mute dulu karena itu akan feedback ke Zoom. Saya tidak pakai itu lagi, tidak pakai yang tadi itu. Siapa? Saya di tempat saya nggak ada feedback. Oke. Masih. Oke, tapi mungkin kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan dan mungkin ini sekarang giliran Pak Rudi. Oh. Halo? Teman-teman, saya minta maaf, saya hanya mendengar suara saya sendiri saat ini. Saya mendengar ulang suara saya dari mana, entah saya tidak tahu. Oke. Silakan Pak Esra ulang yang 2 pertanyaan tadi dulu, biar kita ulang aja langsung biar jelas. Mungkin saya tidak tahu, tapi mungkin yang jelas adalah Pak Esra, keberatan Pak Esra tidak ada 1, ada 2. Ada posisi. Tadi intinya adalah yang dipertanyakan. Kenapa suara saya yang terdengar? Mungkin Pak Rudi mungkin tolong di-mute. Tidak, saya sudah mute semuanya. Tidak ada kedengaran. Mic-nya. Mic saya, tunggu ya. Mic-nya juga. Saya turunkan dikit. Ya udah, mic-nya sudah. Ini. Oke, sudah. Nggak lagi suarakan. Di tempatku nggak ada terdengar loh. Halo? Mic-nya Pak Rudi dimatikan dulu biar Pak Ahmad yang bicara. Tapi ini belum mute, Pak Rudi belum mute mic-nya. Oke, sudah mute. Oke. Baik, baru mute. Baik, kita lanjutkan ke babak berikutnya. Jadi sebenarnya Pak Oke. Oke, sudah. Oke. Baik, tadi Pak Esra sudah menanggapi satu saja poin yang diangkat sesuai dengan persetujuan kita. Di situ Pak Rudi menyamakan makan daging dan darah Yesus dengan ikut perjamuan. Dan Pak Esra keberatannya ada 2. Pertama, hal itu justru akan nanti tidak sesuai dengan semangat dari seluruh perjanjian baru yang mengajarkan keselamatan hanya lewat iman, not salvation by works, bukan keselamatan karena melakukan sesuatu. Alasan yang kedua dari Pak Esra adalah untuk membantah itu adalah bahwa dilihat dari segi tata bahasa Yunani sebenarnya menunjukkan bahwa peristiwa perjamuan itu, peristiwa makan daging dan minum darah Yesus itu hanya sekali. Sementara itu perjamuan itu dilakukan ulang-ulang, jadi tidak konsisten, ada ketidakkonsistenan di sana. Jadi mungkin Pak Rudi bisa menanggapi 2 poin dari Pak Esra tersebut yang beliau tanggapi Bapak terkait penyamaan antara identifikasi antara makan daging dan minum darah Yesus dengan perjamuan kudus. Terima kasih. Pak, mute. Itu belum itu. Hidupkan masing-masing. Ya, lanjut. Oke, saya menjawab ya. Pertama, bahwa kata Pak Esra diselamatkan karena iman. Kan demikian. Iman yang bagaimana? Kan demikian lagi bertanya. Kalau hanya diselamatkan karena iman itu apa? Apakah iman percaya segala macam? Kan banyak iman ini kriterianya. Yang pertama. Baru ketika Yesus menyelamatkan murid-muridnya, apakah murid-murid itu tidak beriman? Kan tidak demikian, harus kita uji. Pak Esra harus membuktikan bahwa murid-murid itu tidak beriman. Sehingga mengatakan, ini menyangkut keimanan. Karena setelah Yesus datang, tidak ada lagi manusia yang sanggup melakukan iman sebiji sawi. Artinya tidak ada yang selamat. Kan demikian. Maka ketika Yesus datang yang ada adalah kasih karunia. Kasih karunia Yesus kepada murid-muridnya. Sudah dikatakan dia, aku tidak akan membuang kamu. Itu tidak bisa disangkal. Dan Pak Esra tolong bahas itu. Aku tidak membuang kamu, kata Yesus. Artinya apapun yang terjadi, tidak urusan kita. Itu urusan Yesus. Itu yang pertama. Baru yang kedua, mengenai makan daging dan makan roti dan minum anggur. Pak Esra tolong dulu buka. Maaf tadi karena aku terlupa itu. Buka dulu yang argumen Bapak itu bisa. Silakan.
Halo Pak Esra? Oke, jadi ini pertanyaan. Jadi mungkin Pak dibaca kemudian. Ya. Jadi anggap saja ini Bapak belum memahami itu ya. Oke. Jadi Pak Esra bisa mengulang. Ya. Oke. Bahwa saya tidak menitik beratkan kepada perjamuan yang berulang-ulang. Mengapa saya tidak menitik beratkan kepada perjamuan yang berulang-ulang? Karena Yesus sudah menggaransi di dalam perjamuan itu. Ya kan? Siapa makan tubuhku, inilah tubuhku, ini darahku. Ya kan? Dibilang Yesus pada malam itu. Dan murid-murid sudah memakan. Ya kan? Setelah itu apa? Yesus diserahkan. Setelah itu apa? Yudas mati. Artinya baik Yesus maupun Yudas tidak melakukan kegiatan itu secara berulang. Tetapi sebelum itu terjadi, sebelum itu mati, Yesus sudah berkata, kamu dan saya akan makan dan minum seperti ini lagi di kerajaan sorga. Jadi yang saya tekankan adalah makan dan minum seperti ini lagi di kerajaan sorga. Itulah pengulangannya nanti ketika Yesus datang. Kalau Pak Esra hanya minta pengulangan. Tetapi sebelum Yesus disalibkan, jangan katakan, jadikan ini peringatan akan aku. Artinya apa? Setelah orang itu makan dan minum itu, yang lain itu adalah peringatan. Tetapi pada malam itu bukan peringatan lagi. Tetapi ini betul tubuhku, kata Yesus. Kalian harus makan, kalian harus minum. Kan demikian. Yang kita lakukan sekarang kenapa berulang-ulang? Karena peringatan. Kita hanya memperingati. Tidak bisa kita makan dan minum itu langsung kita ke surga. Betul. Karena itu yang sekarang. Nah, Pak Esra mengatakan untuk ikut perjamuan Tuhan. Itu kan perjamuan Tuhan kata Rasul Paulus ya. Untuk ikut perjamuan Tuhan harus orang yang percaya. Siapa yang menilai percaya? Di situ Yesus yang menilai murid-muridnya. Tidak ada hak kita. Maka Yesus menilai murid-muridnya, baik si Yudas dan semua-semuanya itu adalah orang percaya. Kalau Pak Esra mengatakan bahwa Yudas tidak percaya, alasannya apa? Kan demikian. Sebab menurut saya, kalau hanya kalimat yang sering diucapkan Pak Esra adalah bahwa seperti Petrus dan Andreas mengatakan Yesus adalah Mesias. Dan Yudas berarti 3, 9 murid lagi buktikan. Pernah nggak mengatakan Yesus adalah Mesias? 9 murid lagi. Silakan kalau itu standarisasi, karena saya pernah nonton videonya. Kan demikian. Nah, sekarang, apa yang mau kita sangkal daripada Yesus bilang ini makan tubuhku? Karena dia di dalam bahasa Ibrani adalah menurut Pak Esra berulang-ulang. Maaf ya, memang saya akui. Saya tidak pandai bahasa Ibrani. Maka ketika tadi saya katakan. Halo? Maka tadi saya, Riri, jauhkan dulu nih. Sana. Maka tadi ketika kita sebelum mulai saya katakan, Alkitab apa yang kita pakai? Situ aja. Apakah Lai, terbitan Lai, atau terjemahan baru, atau bahasa asli? Kalau memang kita bahasa asli, bisa saya uji Pak Esra bahasa asli. Saya kutip satu ayat, tolong terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Sanggup nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga ini ya, karena bahasanya itu terus. Waktu saya berapa menit lagi, Pak? Halo? Halo? Waktu Bapak 5 menit. 5 menit lagi. Oke. Nah, konteks yang saya bangun ketika dalam perjamuan Tuhan. Tapi suara Bapak tidak saya dengar. Loh, kok nggak didengar? Bagaimana ya? Aduh, ini lagi kendalanya. Konteks yang dibangun di dalam perjamuan itu adalah, halo? Udah bisa Pak Moderator saya lanjutkan? Sinyal Pak Moderator kayaknya patah. Ya? Bahwa saat itu adalah, sudah bisa saya lanjutkan Pak Moderator? Halo? Suaranya mana? Pak Moderator lagi yang kewalahan sekarang. Halo Pak Moderator? Oke, baru kedengaran. Silakan, saya tadi tidak dengar banyak dari yang Bapak katakan. Silakan lanjut ya. Masih 4 menit lagi. 4 menit. Jadi, perjamuan yang dilakukan Yesus, sudah dikatakan Yesus, akan kita ulang di kerajaan surga. Ingat, itu konteks saya. Kalau bicara tentang perjamuan malam itu, kan saya bilang, alasan saya Yudas masuk ke surga itu adalah, konteksnya Yesus sudah menjanjikan, kita akan makan-makan seperti ini lagi ya. Nah, itu. Nah, mengenai tadi yang dibilang Pak Esra, dia merujuk kepada kitab Ibrani, kalau memang harus ke situ, saya akan tes dia. Silakan Pak Esra. Saya pikir mungkin tidak relevan ya, untuk uji bahasa Ibrani segala macam. Kenapa tidak relevan? Karena saya di awal sudah mengatakan, kita kan harus membawa kitab lain atau kitab apa. Kalau Bapak itu bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, terangkan, jangan tanggung. Mohon dijelaskan secara keseluruhan. Karena Bapak itu hanya mengambil. Memang saya tidak tahu konteksnya itu. Tapi bisa saya cari setelah ini. Bahwa katanya berulang-ulang. Baru itu terlaksana katanya. Tadi Pak Esra. Oke, saya pikir mungkin nanti mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Esra. Jadi itu jawaban dari... Sebentar, waktu saya belum habis, Pak ya. Gimana? Waktu saya belum habis. Berapa menit lagi? 2 menit lagi kan? 2 menit. Ya. Jadi, ketika Yesus mengatakan Yohanes 6 itu adalah tubuhku, kata Yesus, maka tubuh yang asli dimakan oleh murid-murid. Karena pada saat itu perjamuan yang asli. Setelah itu adalah perjamuan peringatan. Mohon dibedakan. Maka di Yohanes 6 ayat 50 sampai berapa itu dikatakan, kamu makan, ya akulah roti hidup. Kata Yesus, roti hidup. Jadi jangan nanti dikatakan, Yesus roti hidup. Itu harus dimakan Yesusnya berulang-ulang. Tidak demikian. Atau Yesus harus memberi roti tiap hari berulang-ulang. Sehingga murid-murid baru benar masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak. Karena Yesus hanya sekali memberi itu, dan Yesus mengatakan, jadikan ini peringatan akan aku. Tidak ada dibilang Yesus, kita akan makan berulang-ulang ya, baru kalian masuk kerajaan surga. Tidak ada.
Carikan saya bukti. Ada nggak ucapan Yesus mengatakan demikian? Artinya kalau itu kita paksakan harus berulang-ulang. Maka 12 murid pada saat itu hanya sekali makan dengan Yesus. Artinya hanya sekali mereka itu makan yang asli. Selebihnya yang palsu. Kekuatan yang asli dengan yang palsu bagaimana? Kan demikian. Oke, silakan Pak. Satu menit. Sudah selesai. Oke. Banyak waktu kita. Itu tadi tanggapan dari Pak Rudi terhadap 2 poin yang diangkat oleh Pak Esra. Saya ada sebagian yang saya tidak ikuti, jadi mungkin saya tidak bisa mengatakan sesuatu. Pak Esra bisa menganalisis argumen dari beliau. Untuk pertanyaan saya, sanggahan saya pertama, bagaimana itu bisa sejalan dengan konsep salvation by faith alone, ya, bukan by works. Tapi dari argumentasi Pak Rudi tadi, dia suruh saya menunjukkan bahwa memang murid-murid itu percaya, ya. Nah, saya kira itu tidak relevan, itu tidak menjawab pertanyaan saya. Saya bertanya, maaf, nggak kedengaran tadi putus, Pak. Mic-nya mati dulu, giliran saya bicara. Ya tadi Bapak bicara nggak putus. Ya, mic-nya Pak dimatikan dulu. Ya, jadi itu tidak menjawab pertanyaan saya. Karena saya bertanya bahwa ini kan dibilang tadi dari presentasinya bahwa Yohanes pasal 6 itu berkaitan dengan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Saya persoalkan kalau itu bukan perjamuan kudus. Kalau itu perjamuan kudus, maka artinya ayat-ayat itu menunjukkan siapa makan roti dan minum darah itu, maka dia akan selamat atau akan hidup. Nah, kalau sampai hidup di situ, itu berarti bahwa hidup itu tergantung daripada makan roti dan minum darah. Kalau makan roti dan minum darah itu adalah perjamuan, maka keselamatan tergantung dari perjamuan. Itu selamat karena perbuatan. Dan itu bukan berita perjanjian baru. Nah, saya belum mendapatkan jawaban yang tegas tentang itu. Kedua, kalau dikatakan bahwa jangan kacaukan antara Yesus mengatakan bahwa nanti akan minum denganku dalam kerajaan Bapakku, itu di perjamuan akhir. Kalau ini membicarakan Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 6 itu sudah awes. Kalaupun nanti akan ulang di dalam kerajaan surga, tidak bisa awes. Karena awes itu hanya terjadi pada masa lampau. Dan satu kali, tidak bisa berulang. Itulah sebabnya saya menafsirkan bahwa makan roti dan minum darah itu adalah bahasa kiasan untuk percaya. Dan itu sejalan dengan berita perjanjian baru bahwa orang selamat karena iman. Bukan karena melakukan perjamuan. Nah, ini tidak dijawab. Jadi saya tetap menuntut itu dua dijawab. Saya tunggu. Silakan Pak Moderator. Oke, saya jawab. Sekarang, langsung Pak ya. Ya. Halo? Terima kasih Pak Esra. Tidak sampai 10 menit, hanya 2 menit. Pak Rudi langsung menjawab. Terima kasih. Sekarang saya jawab. Kan demikian, ya kan? Bahwa Pak Esra mengatakan bahwa itu perbuatan itu tidak membuat orang jadi selamat. Kan demikian. Apakah kita boleh menghapuskan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan? Jawabnya tidak. Karena itu part atau bagian dari keselamatan itu. Bagiannya ya. Nah, sekarang Pak Esra juga mengatakan, sebentar saya tadi sudah catat, bagaimana kalau tidak, dia mengatakan bahwa makan tubuh dan minum itu adalah artinya percaya. Kalau itu artinya hanya percaya, maka perjamuan Tuhan ditiadakan saja. Karena di sana dijelaskan, orang minum darah. Bukan hanya percaya, tetapi meminum. Dan makan tubuh, itu adalah sesuatu yang dilakukan secara fisik. Jadi kalau Pak Esra hanya bilang itu artinya adalah percaya, Alkitab menjelaskan, ciri-ciri orang percaya adalah apa? Mengusir setan dalam nama Yesus. Itulah sebabnya 12 murid, ketika mengusir setan, ketika diangkat jadi murid, yang pertama dilakukan adalah memberi kuasa kepada mereka sehingga mereka bisa mengusir setan. Nah, sekarang roti itu kalau dibilang hanya kalimat percaya, ya sudah jangan dilakukan. Kenapa Yesus melakukan? Dia memecah-mecah roti. Dan seperti yang di Yohanes 6 itu diterjemahkannya, minum anggur. Oke, roti Pak Esra bilang itu adalah daging. Ternyata di situ adalah tubuh. Tetapi anggur adalah darah. Itu tidak bisa dirubah. Cawan. Dan roti itu akulah tubuh roti yang hidup. Bukan berarti bahwa harus daging. Tubuh itu kan roti utuh, adalah tubuh. Dipecah-pecah, diberikan kepada mereka. Kalau kita memotong anak domba Allah, kan itu Yesus kan disembelih dalam perumpamaan itu. Maka daging-dagingnya ini kan dipotong, dikasih untuk dimakan. Jadi kalau kata Pak Esra tidak mengenai perbuatan itu tidak bisa dihapus. Dan itu hanya dilakukan memang waktu saat terakhir ya, mulai dari Yesus mengumpulkan 70 murid dan 12 murid dan sampai saat terakhir. Dan itu Yesus yang menentukan siapa yang bisa melawan. Itu yang saya bingung. Jadi Pak Esra, tolong buktikan. Saya balikkan lagi. Apakah benar tidak Bapak bilang itu adalah iman percaya? Artinya tidak usah dilakukan itu. Makan tubuh dan minum darah tidak usah dilakukan. Kalau memang hanya percaya, ciri-ciri orang percaya kita mengatakan tidak ada yang lain selain mengusir setan dalam nama Yesus. Kenapa Pak Moderator? Lanjut dulu. Ya sudah, itu kira-kira tanggapan saya. Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya pikir tadi tanggapan Pak Rudi dan tanggapan Pak Esra adalah bahwa dengan mengatakan seperti itu Pak Esra
menafikan perjamuan kudus dengan mengatakan bahwa makan tubuh dan minum darah Kristus artinya Pak Esra sudah tidak usah perjamuan. Itu implikasinya menurut Pak Rudi. Apakah memang seperti itu? Silakan Pak Esra. Karena kita kan lagi mau membuktikan bahwa di Yohanes 6 ayat yang Yohanes 6 itu perjamuan atau bukan. Karena dia berasumsi bahwa itu adalah perjamuan, lalu dia mengatakan bahwa kalau itu ditafsirkan percaya berarti jangan perjamuan. Loh, perjamuan urusan lain. Yohanes pasal 6 ini bukan perjamuan. Ya, itu adalah bahasa kiasan. Makan roti, minum darah, itu adalah bahasa kiasan untuk percaya. Karena di situ tidak membicarakan perjamuan, maka tidak perlu ditiadakan. Tidak ada apa-apa yang perlu ditiadakan. Karena ini bukan perjamuan. Kecuali itu perjamuan, dan saya bilang itu hanya bahasa kiasan, maka perjamuan ditiadakan. Tapi kalau itu bukan perjamuan, mengapa harus ditiadakan? Lagi pula, analisa bahasa Yunani saya tadi belum dijawab. Analisa yang mana? Itu bentuk awis. Coba diulang. Makanya saya bilang ulang karena tadi saya tidak sempat melihat itunya. Oke, kalau diizinkan saya ulang. Ulang, silakan. Kan Ya. masih ada tinggal di-share aja. Kalau kita lihat, ini, Yohanes pasal yang ke-6, Ayat. ya, ini Yohanes 6 ayat 50. Kalau kita lihat bahwa ini kata makan, ya, kata makan ini ada keterangan di bawah. Ada angka S di bawah, ada A di bawah. Ini adalah auris subjektif hati. Ya. Ada auris. Coba mic di atas dulu. Ya, kalau ini ada auris itu dalam bahasa Yunani-nya itu adalah bentuk lampau dan itu hanya satu kali. Kalau Yohanes pasal 6 adalah perjamuan dan itu di situ hanya satu kali, kenapa diulang lagi di Yohanes 13? Kalau memang dikatakan bahwa itu adalah untuk kerajaan, itu bukan. Yang bilang nanti aku akan minum dalam kerajaanku bukan di Yohanes pasal 6. Yaitu di perjamuan terakhir. Dan di Yohanes pasal 6 ayat 50 itu bentuk auris. Berarti kalau itu auris tidak bisa diulang. Kenapa diulang lagi di Yohanes 13? Ya. Kalau itu diulang harus present. Nah, coba jawab itu. Oke, saya jawab yang pertama. Baik, Pak Rudi silakan menjawab Pak Esra. Tadi pertama argumennya adalah bahwa itu Pak Esra dengan mengatakan bahwa itu adalah percaya, makan daging dan minum darah Yesus adalah percaya, tidak berarti Pak Esra melarang perjamuan, karena ayat itu tidak bicara tentang perjamuan. Jadi beliau tidak menolak itu. Itu interpretasi yang salah terhadap posisi beliau. Yang kedua tadi tentang masalah perjamuan tadi, sekali saja di situ dikatakan, tapi di Yohanes 13 kok ada lagi gitu. Silakan. Oke. Pada Yohanes 6 memang tidak perjamuan. Orang Yesus bicara kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan melakukan yang namanya roti hidup. Inilah roti hidup katanya. Mereka memang tidak makan perjamuan. Yesus kan sedang mengajari murid-muridnya yang 70 itu dan 12 itu. Bahwa jikalau kamu memakan tubuhku katanya nantikan hari Paskah. Memang tidak perjamuan, yang bilang perjamuan situ siapa? Kok jadi aneh? Yesus kan sedang mengajari muridnya. Nah, itu baru diimplementasikan ketika dalam perjamuan Tuhan. Di situ dijelaskan makan roti. Roti yang mana? Rotinya Tuhan Yesus. Roti Tuhan Yesus itu yang mana? Maka merujuk kepada Yohanes 6. Di sana dikatakan bahwa akulah roti hidup. Gimana sih? Siapa bilang itu perjamuan? Memang nggak perjamuan. Oke. Saya? Belum. Yang kedua. Kedua pernyataan Pak Esra. Yang kedua Bapak bilang, itu mengambil makanan tidak bisa diulang. Bapak bilang kan? Tadi dibilangnya harus berulang. Sekarang tidak bisa diulang. Jadi saya bingung ini. Kalau dari yang saya lihat ini saya pakai Alkitab Sabda, di situ memang dikatakan makan. Memang makan itu harus berulang. Karena itu adalah translate dari makna makan itu. Mana ada makan sekali langsung kita besok tidak makan, besok tidak makan, besok tidak makan. Tak ada itu. Karena itu adalah translate terjemahan. Arti kalau dalam bahasa Indonesia bahwa makan itu yang dilakukan secara berulang-ulang. Makan untuk hidup bukan hidup untuk makan. Kan demikian. Gimana sih Pak Isra? Tapi bentuknya awis. Bentar. Bentuknya awis, tidak bisa ulang. Moderator dilewati jadi. Sorry, moderator. Silakan Pak Moderator. Iya, jadi mungkin dari itu tanggapan dari Pak Rudi. Jadi tampaknya isu yang pertama tadi itu kayaknya sudah dianggap sudah selesai, jadi hanya fokus ke isu yang kedua. Ya. Jadi tentang perjamuan tadi sudah oke. Tapi sekarang perjamuan apakah Pak Esra melarang itu sudah terjawab. Sekarang yang isu yang kedua adalah terkait dengan keterulangan dan tidak terulangan perjamuan itu. Pak Esra. Ya, sekarang saya jawab. Mbak, siapa sekarang Pak? Saya. Oh ya, silakan. Bentar, Pak Esra. Oke, silakan. Gini, saya tidak... Tolong di-mute Pak Rudi, tolong di-mute. Mic-nya Pak Rudi. Saya nggak bicara, tenang aja. Iya, tapi kalau Bapak potong-potong terus kan. Mana ada aku potong? Saya kira tadi giliran saya, karena tadi Pak Esra ada bilang, silakan jawab katanya. Itu hanya sekali. Kita ikut aturan aja, siapa yang ngomong yang lain mut. Ya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa pada saat itu dilakukan perjamuan. Tetapi Pak Rudi mengatakan bahwa di situ Yesus bicara soal perjamuan. Nah, kalau itu pertama tadi,
Karena itu maka makan roti, dan itu dianggap sebagai Yesus bicara soal perjamuan, bukan prosesi perjamuan. Nah, kalaupun itu Yesus membicarakan, maka dia membicarakan tentang hal perjamuan yang akan datang, maka dia tidak bisa menggunakan aures. Ya, dia tidak bisa menggunakan aures, karena itu akan terjadi. Kalau memang dia sekarang hanya memberitakan bahwa pelaksanaannya akan terjadi di kemudian, maka dia harus menggunakan bentuk present nanti, tapi tidak bisa aures. Gimana? Jawab Baik, itu tanggapan dari Pak Esra. Mungkin Pak Rudi silakan. Oke, saya jawab. Ayat itu jelas mengatakan, sebentar, saya buka dulu ayat-ayat itu ya. Astaga, mana lagi nih? Sebentar ya, sabar ya Pak Esra ya. Ayat 6, ya kan? Nah ini, dikatakan di situ, ayat 48 dikatakan, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya. Ini kan jelas, di sini Yesus kan ingin menjelaskan bahwa akulah roti hidup. Aku ini roti hidup. Apa sudah terjadi? Kan belum. Kalau di situ dikatakan Pak Esra tadi sekali jalan atau hanya untuk pada saat itu. Loh, mana makan ini? Ini saya buka ini. Juga bahasa Ibraninya. Ini kan di sini. Hago. Makan. Ya makan itu adalah saat itu bisa dikatakan makan, besok makan, besoknya lagi makan, makan. Jadi di sini dikatakan pago atau makan, makanlah makanan. Tapi Yesus pada saat itu mengatakan makan, bukan makanlah. Kecuali dibilang makanlah, itu sekali jalan. Tapi dibilang Yesus makan. Ya kan? Tidak ada di ini saya. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Nah, maksud di sini adalah Yesus mau menjelaskan. Kecuali saat itu dibilang, ayo kita makan. Ya, itu terjadi pada saat itu. Jadi Pak Esra, kalau Bapak mengatakan itu hanya definisinya adalah kepercayaan dan bukan merujuk pada perjamuan malam. Lantas penerapannya di mana? Tolong dijawab. Penerapan itu di mana? Apakah itu hanya kalimat sekali lewat? Tidak ada penerapan apa-apa? Saya ingin tahu. Silakan. Baik, Pak Rudi, itu tanggapan Bapak terhadap tanggapan Pak Esra. Mungkin Pak Esra bisa langsung menjawab. Ini Pak Rudi menggunakan pemahaman dalam bahasa Indonesia, makanlah, makan besok harus terus makan. Masalahnya, kalau itu ditulis dalam bentuk aures, berarti terjadi pada satu kali pada masa lampau, dan tidak akan terjadi. Itu hukum bahasa Yunani. Yang tidak bisa, semua kamus bahasa Yunani itu seperti itu. Sehingga kalau dikatakan bahwa makan sekali, minum sekali, tidak berulang lagi, maka jelas itu tidak bisa mengacu kepada perjamuan. Karena perjamuan ternyata dilakukan lagi. Lakukan lagi. Ya, bahkan nanti kita bisa lihat bahwa ada perintah untuk perbuatlah ini. Jadi itu harus di dalam bentuk present kalau itu perjamuan. Sehingga kenapa itu harus diartikan percaya? Karena memang orang percaya Yesus, terima Yesus itu ya sekali. Dia tidak bisa terima Yesus lalu Yesusnya keluar, lalu besok lagi acara lagi terima Yesus lagi. Nah, karena itulah maka di situ faktanya Yesus bicara dengan ditulis dalam bentuk aures, ya. Sehingga kalau Pak Rudi mau bilang pakai akal saja, makan itu ya harus terus makan, tapi itu menyalahi bahasa Yunani yang dipakai di situ. Itu. Oke. Yuk dijawab itu. Baik, Pak Esra, terima kasih banyak. Pak Rudi, silakan. Oke, saya jawab. Apakah Yesus dan murid-muridnya makan ada 2 kali? Kan tidak, hanya sekali malam itu. Tidak ada 2 kali, 4 kali, 5 kali, tidak. Tetapi setelah itu Yesus mengatakan, yang berikutnya ini peringatan. Yang kita makan malam ini hanya sekali dan tidak bisa diulang lagi di bumi ini. Demi Yesus. Kenapa? Tadi katanya tidak makan, itu hanya pemberitahuan Yesus. Loh, yang di Yohanes 6 memang pemberitahuan. Gimana sih Pak? Yang di Yohanes 6 memang pemberitahuan. Yang di perjamuan malam, loh, Bapak kan bilang perjamuan malam. Halo Pak, jangan sampai mau sabar, saya bicara dulu. Tolong yang bicara yang halo. Tolong di mute Pak Esra, tolong di mute. Terima kasih, biarkan Pak Rudi bicara. Terima kasih banyak. Loh, sekarang Pak Esra bolak-balik, mutar. Tadi dia bilang di Yohanes 6 itu hanya sekali lewat. Saya bilang, ya itu hanya pemberian dan tidak ada di situ proses makan memakan, hanya mengajari. Terus dia bilang, itu bukan pengejauhan tahannya bukan pada perjamuan malam. Kalau itu makan hanya sekali dilakukan, tidak berulang-ulang seperti kita sekarang berulang-ulang. Loh, memang Yesus dengan murid-muridnya cuma sekali makan? Mana ada 2 kali, 3 kali? Sekali hanya pada malam itu mereka makan, selesai. Lalu Yesus mengatakan, nanti kita makannya lagi di sorga. Tidak di sini lagi, tidak di bumi ini. Sekali aja. Tetapi sebelum Yesus naik ke sorga, dia bilang, lakukanlah ini peringatan akan aku. Maka yang Bapak Esra maksud, itu yang sekarang. Berulang-ulang. Lalu Pak Esra bilang, bisa masuk Tuhan, gini. Loh, memang iya bisa. Bahkan murtad pun bisa. Hanya 1 kali. Jadi jangan dibilang seperti itu Pak Esra, ya, bahwa ketika makan di Yohanes 6 ayat Yohanes 6 itu Yesus menjelaskan, akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku
barang siapa minum darahku. Kalau itu hanya kepercayaan dan tidak diwejawantakan, loh kok ada di perjamuan malam kalimat itu diulang? Apa gunanya? Lantas itu apa? Hanya lewat, tidak ada makna. Terus kok ada dilakukan Yesus juga dan memakan daging dan minum roti. Oke, sekarang saya katakan kepada Pak Moderator, saya cukup, dan saya tahu maksudnya. Selesai. Silakan. Sudah selesai? Tanggapannya? Sudah. Masih ada waktu 7 menit lagi? Oke. Lagi. Ya, saya kira tetap dia tidak menjawab. Saya serahkan ke Pak Esra untuk menjawab. Ya, Pak Rudi tidak menjawab dan kelihatannya memang tidak paham apa yang saya maksudkan dalam Tolong di-mute, Pak Rudi. Ya. Saya nggak bicara, tenang aja. Pak Rudi. Mute aja. Rudi, tolong di-mute, saya minta. Ya, jadi saya kira tetap dia tidak memahami apa yang saya maksudkan dalam bahasa Yunani. Bahwa kalau Yesus mengatakan ini kan Yesus bukan hanya mengatakan saat itu, dia mengatakan barang siapa yang makan. Ini berarti semacam sebuah aturan. Ya, barang siapa yang makan dan minum dari itu dia pasti akan selamat. Kalau ini adalah aturan yang Yesus berikan, hukum yang Yesus berikan, adalah aneh bahwa justru ditulis awal yang hanya satu kali. Sehingga artinya makan dan minum yang digunakan Yesus yang membawa keselamatan itu hanya satu kali. Sehingga tidak mungkin itu mengarah pada perjamuan. Jadi saya kira dia tetap tidak menjawab persoalan yang saya angkat. Dia bahkan tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Saya kira itu, Pak. Saya jawab? Bisa? Terima kasih Pak Esra. Pak Rudi silakan menjawab. Nah, oke, saya buka. Apakah itu sama? Kalau memang itu ya, tapi jangan mutar lagi ya. Saya buka dulu di Matius 26. 26 dikatakan di situ apa? Ayat 2 sebentar 20. Dan ketika mereka makan Yesus ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecah, lalu memberikan kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Hal yang baru di situ adalah darah pengampunan dosa. Ya, kalau yang di tadi itu, barang siapa makan apa dan minum akan kubangkitkan pada hari akhir. Nah, di sini sudah dijelaskan lagi ada tambahan untuk pengampunan dosa. Itulah sebabnya bisa dilakukan berulang-ulang setelah Yesus naik ke sorga. Tetapi perjamuan Tuhan itu pada malam itu hanya sekali mereka lakukan, tidak berulang-ulang. Semoga Pak Esra paham. Saya nggak tahu lagi apa yang mau dibilang, yang mutar. Semua sudah saya ikuti kemauannya. Dibilangnya waktu di Yohanes 6 tidak ada makan, memang tidak ada makan. Karena itu hanya memberi penjelasan. Apa sudah selesai? Saya minta diulang coba. Sudah selesai, Pak. Sebentar Pak Esra, sebentar Pak Esra, sebentar Pak Esra. Pak Rudi sudah selesai poinnya? Sudah. Oke, sekarang Pak Esra. Saya minta diulang coba, saya kurang nangkap tadi. Pak Esra silakan jawaban. Saya minta diulang, saya kurang dengar tadi. Yang Matius 26 ayat 26 tuh. Saya minta diulang. Halo? 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 Pak Rudi, tolong diulang apa yang dikatakan terkait Matius tadi karena tidak didengar dengan baik oleh Pak Esra, mungkin karena ada masalah. Begini. Dian yuk. Ya. Ketika kita bicara di situ, Pak Esra bilang satu kali. Memang mereka melakukan makan itu satu kali, yang dengan Yesus ya. Yang tidak dengan Yesus dilakukan berulang-ulang. Kenapa dilakukan berulang-ulang? Karena di dalam perjamuan itu dikatakan bahwa yang ditumpahkan, bahwa ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi semua orang harus mendapat itu, selain mereka itu aja. Nah, baru Yesus mengatakan lagi, jadikanlah ini peringatan akan aku. Jadi dua perintah. Perintah yang pertama di Yohanes 6 itu dilakukan sekali saja oleh murid-murid Yesus dan Yesus. Perintah yang kedua dilakukan setelah Yesus darahnya tertumpah atau setelah Yesus naik ke surga. Maka itulah orang itu melakukan perjamuan berulang-ulang. Jadi bedakan perjamuan pertama dengan perjamuan setelahnya. Yang perjamuan original itu hanya sekali. Tidak ada diulang-ulang, Pak. Dan jangan lagi Bapak balik lagi. Bapak bilang nanti di Yohanes 6 itu makan. Mana ada, itu hanya memberi keterangan Yesus. Dan dilakukan, diwajawantahkan di perjamuan Tuhan. Hanya sekali mereka makan, tidak ada diulang itu. Setelah itu diulang, karena ada perintah, jadikanlah ini peringatan akan aku. Karena ini untuk penebusan dosa. Kalau di sana tadi, barang siapa makan tidak akan mati. Dan hari akhir akan kuhidupkan. Tidak ada murid-murid yang memakan. Selain yang 12 orang itu tetap tinggal, yang lain lari. Maka di dalam perjamuan malam, diterjemahkanlah itu oleh Yesus. Mereka saja yang makan. Nah, selanjutnya apa? Yesus membuat sebuah perintah. Jadikanlah ini peringatan akan aku. Karena itu untuk penebusan dosa bagi banyak orang. Silakan, itu aja. Oke, sudah? Pak Moderator? Ya, silakan. Saya tidak terlalu dengar tanggapan Pak Rudi, tapi Pak Esra silakan.
Yohanes pasal 6, itu kan Yesus bicara secara umum. Kalau kita melihat bahwa diargumentasikan bahwa nanti kan mereka makan sama-sama Yesus satu kali saja, itu Yesus cuma makan dengan murid-murid. Padahal di Yohanes pasal 6, ini satu pembicaraan kepada orang banyak dan memberikan kebenaran pada orang banyak, barang siapa yang makan. Dan itu bentuk lampau. Satu kali. Itu berarti bahwa makan di situ, itu bukan hanya berlaku bagi murid-murid, tapi bagi semua orang yang mendengar. Barang siapa yang makan roti ini, minum ini, dia akan mendapatkan hidup kekal. Berarti hidup kekal yang diperoleh dari makan dan minum, itu bukan hanya untuk murid-murid, untuk seluruh orang. Itu kebenaran yang Yesus berikan untuk semua orang. Kalau itu hanya lalu mengacu kepada perjamuan malam untuk murid-murid, itu tidak relevan dengan perkataan Yesus yang untuk semua orang. Ya. Baik. Dan Pak Rudi, silakan. pada saat Yesus mengatakan kebenaran itu untuk semua orang, dia tetap memakai bentuk aorist. Sehingga tidak bisa dipakai alasan nanti perjamuan malam Yesus dan murid-muridnya hanya satu kali. Itu tidak relevan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang lain? Padahal perintah di situ Yesus berikan kepada banyak orang. Semua orang, aturan atau hukum umum. Sudah? Ya. Pak Moderator, jangan tidur. Saya tidak dengar suara Bapak berdua, minta maaf. Saya hanya dengar sedikit-sedikit, jadi... Ya. Pak Esra sudah selesai? Oke. Pak Rudi silakan lanjut 10 menit. Yohanes 6 ayat. Yohanes 6 itu memang untuk banyak orang. Dan di situ ada 70 murid. Ada 12 murid. Tetapi Yohanes 6 ayat 66 kan jelas dikatakan. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka Yesus berkata kepada 12 muridnya. Artinya yang tinggal 12 orang. Keinginan Yesus makan bersama mereka. Tetapi mereka lari. Tinggallah 12 orang. Kan demikian. Itu pun Yesus tidak melupakan mereka. Kenapa? Yesus mengatakan, perbuatlah ini sebagai peringatan. Itulah yang Bapak bilang makan berulang-ulang. Nanti Bapak bilang, cuma sekali. Cuma sekali itu, itulah untuk para murid yang 12 orang. Yang 70 yang lainnya kan udah lari semua. Meninggalkan. Bahkan Yesus menawarkan, silakan kalian pergi. Mereka mau. Kan tidak. Yang 12 tetap bertahan. Itulah mereka yang makan perjamuan itu yang original sekali. Tetapi Yesus karena melihat itu untuk banyak orang, kan dibilang di Matius 26 ayat 28 itu. Ini untuk banyak orang. Maka lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Barulah terjadi namanya perintah baru. Dilakukan berulang-ulang. Perintah pertama, seperti Pak Esra dibilang, dilakukan sekali. Betul, murid-murid lari, tinggal 12. Siapa yang salah? Bagaimana? Oke, karena ini sudah berlarut-larut, saya tutup. Mau apapun kata Pak Esra, saya tidak jawab setelah ini. Kita masuk ke babak baru. Oke, Pak Moderator. Esra, koneksi saya kurang bagus, jadi mungkin saya tidak tangkap apa yang dikatakan Pak Rudi, jadi mungkin bisa langsung Oke. Tadi kan saya bilang bahwa itu berlaku bagi banyak orang, ya. Yohanes pasal 6, sehingga tidak relevan kalau hanya ditarik pada perjamuan malam saja yang satu kali, tidak diulang lagi. Nah, lalu Pak Rudi menunjukkan bahwa itu memang banyak orang, tapi murid-murid yang lain itu sudah mengundurkan diri. Nah, sekarang saya mau tunjukkan, ya. Itu Yohanes pasal yang ke-6. Memang di ayat yang ke 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Betul, mengundurkan diri. Tapi kalau kita melihat itu sebelum mereka mengundurkan diri, Yesus sudah bicara tentang itu. Inilah roti, barang siapa makan daripadanya tidak akan mati. Ya, di ayat yang ke-53 lagi, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, minum darahnya, kamu mempunyai hidup dalam dirimu sendiri. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, hidup yang kekal, akan kubangkitkan. Suara dari mana nih? Ya, barang siapa makan dagingku, minum darahku, dia mempunyai hidup kekal, aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, dia tinggal dalam aku di dalam dia. Nah, semua ini Yesus bicarakan masih ada orang banyak. Nanti di ayat yang ke-66, baru mereka mengundurkan diri. Jadi pada waktu Yesus mengatakan sebelumnya, itu dia membicarakan itu untuk semua orang. Nah, jadi waktu dia bicarakan berarti kebenaran berlaku untuk semua orang. Siapa makan, siapa minum, dia dapat hidup yang kekal. Dan makan, minum, aus. Dan itu berarti bahwa tidak bisa merujuk kepada perjamuan malam, karena itu hanya berlaku bagi murid-murid. Murid-murid yang lain mengundurkan diri, tapi perkataan Yesus di ayat 50, 53, 55, 56, itu masih untuk semua orang, dan itu kebenaran berlaku untuk semua orang, bukan hanya murid-murid. Baik, terima kasih Pak Esra. Pak Rudi, apakah mau menanggapi itu atau sekali dan terakhir? Sekali dan terakhir ya. Selanjutnya dan biar penonton yang menilai. Oke. Di ayat 6 memang banyak orang sudah saya katakan. Artinya Yesus ingin mengajak mereka, inilah aku loh, aku dagingku nih. Tetapi mereka lari semua kabur. Apa Yesus harus memanggil-manggil? Sini, jangan kabur. Bahkan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, silakan kalau kalian mau kabur. Muridnya tak mau, tinggal 12 orang. Pada saat perjamuan malam,
Pak Esra mengatakan kok tidak sama semua orang dilakukan? Ya karena yang ada bersama Yesus hanya 12 murid. Sebab Yesus sudah mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan untuk dihukum. Dia seorang pada takut lari semua. Karena ayat 6, 7, 8 kan berjajar itu semua. Maka sampai pada perjamuan malam semua sudah lari. Tinggallah mereka ber-12. Bukan ada niat Yesus tidak mengajak orang itu. Ini ngajak. Cuma mereka lari. Setelah itu Yesus ingat bahwa itu memang dilakukan untuk semua orang. Maka pada malam itu Yesus mengatakan, jadikanlah ini peringatan akan aku. Agar semua orang darahku tertumpah untuk penebusan bagi semua orang. Barulah melakukan peringatan itu mereka berulang-ulang. Bahkan di Kisah Para Rasul tiap hari pun mereka memecah roti. Ya, jadi ini jawaban saya terakhir. Setelah ini terserah Esra mau bilang apa. Saya tidak mau lagi mengomentari. Kita masuk babak kedua bahwa saya katakan duduk di atas. Yesus sudah mengundang mereka duduk di atas di kerajaan Allah. Itu harus dipatahkan. Silakan. Baik Pak Esra, itu tanggapan terakhir dari Pak Rudi. Apakah Pak Esra mau menanggapi itu? Terakhir. Dia bicara tidak menyentuh poin saya. Saya tidak persoalkan mereka, Yesus panggil-panggil mereka. Tapi pada waktu Yesus mengatakan kebenaran itu, mereka masih ada. Dan itu berarti kebenaran itu harus berlaku bukan hanya 12 murid, tapi seluruh orang. Dan karenanya makan, minum, dan mendatangkan keselamatan bagi semua orang, tapi itu bentuk awis. Itu jawaban saya, dan saya kira dia tidak menjawab apa yang saya katakan. Ya, cukup. Kalau sudah di sini, kita... Sebentar. Ada satu mungkin yang saya... Halo Pak Rudi mau bicara apa? Tadi katanya sudah mau selesai ini, gimana? Ya, ada mungkin yang saya tangkap dari Pak Esra ini. Mungkin Pak Esra mau mengatakan, ketika pada malam itu kan semua orang melakukan perjamuan. Apa orang banyak ini tidak melakukan itu? Mungkin itu atau gimana? Kalau itu saya jawab. Tapi kalau nggak itu, saya nggak jawab. Apakah demikian? Nah, saya tidak mengatakan begitu. Ya sudah, oke, lanjut. Kita masuk kepada sesi kedua aja. Oke. Pak Esra, tidak ada tanggapan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke babak kedua. Kalau masih Bapak berdua masih punya waktu, karena kemarin kita studinya 2 jam, tapi mungkin tadi karena ada masalah teknis, jadi mungkin kita bisa lanjut. Mungkin bagaimana? Apakah kita lanjut sedikit, Pak Esra, Pak Rudi? Satu pukulan lagi, lanjut aja. Saya kira harus 1 kali, karena itu giliran saya untuk memberikan argumentasi. Silakan. Baik. Terima kasih banyak Pak Esra. Sesuai dengan aturan yang kita telah setuju bersama, tadi sudah diajukan argumen pendukung posisi Pak Rudi. Sekarang Pak Esra akan mengajukan argumen pendukung posisi beliau, dan waktunya 10 menit, tapi kalau saya pikir kita bisa tolerir kalau lebih dari 10 menit, 15 juga boleh, kan tadi Pak Rudi juga 15. Terima kasih. Ya. Kisah 1 ayat yang ke-24 sampai 25. Ini ketika mencari pengganti Yudas, mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkan kiranya siapa yang Engkau pilih dari 2 orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas." Terus ada kalimat, "yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Yang jatuh ke tempat yang wajar baginya. Sekarang, tempat yang wajar bagi Yudas itu apa? Yudas dikatakan bahwa dia ini meninggalkan jabatan kerasulan, dia sudah mati, dia bunuh diri, lalu setelah itu dicari penggantinya, lalu dikatakan bahwa Yudas jatuh ke tempat yang wajar baginya. Bagaimana kalimat Yudas telah jatuh ke tempat wajar baginya bisa berarti itu surga? Itu saja. Silakan. Bagaimana kata-kata Yudas telah jatuh ke tempat yang wajar baginya, setelah itu dikatakan bahwa itu bisa relevan dengan anggapan bahwa dia masuk surga? Ya, jadi itu argumen dari Pak Esra. Silakan dijawab Pak Rudi. Saya aneh sekarang ini. Dia yang Pak Esra yang buat presentasi saya yang menyerang, atau Pak Esra buat presentasi menyerang saya lagi? Gimana nih? Katanya babak kedua. Pak Rudi, waktu itu kita setuju bahwa babak pertama itu Bapak menyajikan argumen Bapak, gitu ya. Yang kedua, babak kedua itu Pak Esra menyajikan argumen yang mendukung posisi beliau. Ya. Terus yang ketiga dan seterusnya. Sekarang kok dia bertanya kepada saya, harusnya dia menjelaskan dong bahwa ini maksudnya adalah ini baru saya serang. Aneh jadi bertanya kepada saya yang bertanya kepada Esra, membantah argumen dia. Argumen dia belum ada. Baik, mungkin saya pikir mungkin itu keberatan yang cukup masuk akal, dan mungkin Pak Esra bisa kembangkan argumen. Terima kasih. Menurut saya, ungkapan Yudas jatuh ke tempat yang wajar baginya itu tidak bisa tidak adalah neraka, bukan surga. Itu argumennya. Silakan dipatahkan. Ya, Pak Rudi, mungkin itu penegasan dari Pak Esra bahwa menurut beliau tempat yang wajar baginya itu dalam konteks Yudas adalah dia masuk neraka. Mungkin Pak Rudi bisa membantah itu. Tolong di-unmute. Itu lagi di-mute. Pak Rudi, tolong di-unmute mic-nya.
Di unmute mic-nya. Saya lagi apa namanya itu, membuka ayat sebentar. Saya tahu, saya dengar ya. Maaf Pak Esra, kalau Bapak buka konteks kitab suci aslinya, tidak ada di sana dikatakan genna. Itu hanya asumsi. Saya tolak. Dalam nama Yesus saya tolak. Ya, hanya itu Pak Rudi? Iya, karena tidak ada genna. Neraka kan genna. Ya. Oke, saya hanya menanyakan itu. Jadi, oke, tidak perlu. Oke. Itu Pak Esra, jadi katanya dalam konteksnya itu tidak ada neraka, tidak ada gena di sana. Jadi konteksnya tidak merujuk ke gena. Jadi ya. Orang membicarakan sesuatu tidak harus eksplisit. Dan tempat yang wajar bagi Yudas yang dikatakan jatuh, ya, kan tempat ini kan hanya surga, hanya neraka. Kalau kita tidak menerima neraka, maka bagaimana menjelaskan jatuh ke tempat yang wajar ke surga? Itu dijelaskan. Memang istilah neraka tidak ada, tetapi itu adalah sesuatu ungkapan yang tidak bisa tidak adalah neraka. Tidak semua hal itu harus eksplisit mengatakan neraka. Tempat yang ini digunakan kata jatuh ke tempat yang wajar baginya, itu neraka. Kalau bukan neraka, jelaskan kepada saya mengapa itu harus dikatakan jatuh dan jatuh ke surga. Ya, baik Pak Rudi, silakan. Kalau memang jatuh dari ke tempat seharusnya, kenapa bukan jatuh ke neraka itu gitu? Ke neraka, jatuhnya ke surga gitu. Silakan. Pak Esra hanya mengatakan dua tempat, neraka dan surga. Dia lupa alam maut. Dia jatuh ke alam maut, ke alam kematian. Maka Paulus mengatakan, biar 1 Korintus 5 ayat 5, tubuhnya diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus agar rohnya selamat. Jadi yang ke surga bukan tubuhnya tapi rohnya. Gimana sih? Jadi dia jatuh ke tempat yang pantas, itu adalah alam maut. Orang mati semua jatuh ke alam maut. Belum ke neraka, pengadilan belum ada. Tetapi dia ke surga, saya katakan tadi, karena sudah dijanjikan Yesus. Tapi bukan saat itu juga, saya nggak tahu. Apakah nanti, karena kata Yesus, siapa yang makan roti ini, nanti di hari akhir. Silakan, itu saja. Pak Esra, silakan. Ada pilihan ketiga, yaitu ada alam maut juga selain surga neraka. Bahwa kalau itu adalah alam maut di mana semua orang harus pergi, kenapa itu harus dibilang bahwa itu adalah wajar baginya? Kedua, kata Yunani Hades dan kata Ibrani Sheol itu bisa berarti tidak hanya alam maut itu adalah satu kondisi kematian. Kedua, itu adalah menunjuk pada kuburan, itu adalah menunjuk pada neraka. Itu tiga arti dari kata itu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bahwa ini tidak bisa dikatakan sebagai kalau kata Hades atau Sheol yang artinya kuburan atau neraka itu adalah tempat. Dan sekarang kalau dikatakan bahwa itu adalah tempat yang wajar, berarti kita semua juga akan mengalami hal seperti itu. Lalu apa istimewanya Yudas dikatakan demikian di situ? Tempat yang wajar baginya, dia jatuh ke situ. Ya. Oke, Pak Rudi, silakan balas Pak Esra. Terima kasih. Oke. Saya jadi geli-geli. Sedap ini. Sudah saya katakan bahwa di ayat itu tidak ada kata genna. Jadi yang ada adalah asumsi. Pak Esra mengatakan asumsinya itu ke neraka. Saya katakan asumsi saya itu bukan ke neraka, tetapi ke alam maut. Sudah selesai. Tidak ada ketetapan di situ. Tetapi ketika argumen saya katakan duduk bersama-sama di dalam kerajaan Bapa. Tidak ada kerajaan Bapa itu di luar surga. Tidak ada lagi jawaban lain. Asumsi tidak diterima. Saya tidak terima. Karena dia berasumsi gitu, harus dia kubenarkan. Tidak, saya berasumsi gini. Asumsi di dua asumsi tidak ketemu. Kecuali dibilang situ genna. Ya, maka dia mengatakan hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Ada satu, alam maut. Jangan lupakan alam maut. Kalau gitu tidak ada bedanya Yudas dengan kita. Betul, kematian Yudas tidak ada bedanya dengan kita. Sama-sama mati. Sama-sama turun ke dalam kerajaan maut. Sama Yesus juga turun dalam kerajaan maut. Setelah, kan dia bilang kerajaan itu ada dua. Kerajaan maut dan kerajaan Tuhan. Ya kan? Kerajaan Tuhan surga. Kerajaan iblis, alam maut. Alam maut ada dua. Alam maut tingkat pertama, itulah alam kematian. Alam maut tingkat kedua. Yang kedua, itulah neraka. Jadi dia langsung ke neraka, tingkat dua. Tingkat satu harus dilalui dulu. Oke. Wah. Pak Rudi, jadi ada banyak-banyak tingkat alam maut, tingkat neraka segala macam. Pak Esra, silakan. Oke, kalau sekarang gitu baru itu tidak eksplisit, saya tuntut apakah di ayat itu ada kata alam maut? Saya jawab Pak. Silakan. Nah, kan sudah saya bilang asumsi. Bapak berasumsi, saya berasumsi. Asumsi tidak bisa dibawa ke dalam meja ini. Oke, jadi... Oke, sekarang kalau kita melihat, saya berikan kepada kita penjelasan soal masalah alam maut. Kata Yunani dipakai di sana adalah Hades. Dan itu bisa berarti kuburan, bisa berarti neraka. Ya, saya menunjukkan ayatnya. Di dalam ya, kalau kita melihat
di sini Lukas 16, orang kaya itu dia menderita sengsara di alam maut. Ya, dia menderita sengsara di alam maut. Ini kata Yunaninya itu adalah Hades. Ya, kata Yunani adalah Hades. Tapi kalau kita lihat Lukas 16 ayat yang ke-23, Lukas 16 ayat yang ke-23, and in hell. Lukas 16 ayat 23. Digunakan kata hell di sini. Itu artinya neraka. Terus, sorry. Ya, ini di terjemahan King James. Ini di Alkitab Indonesia diterjemahkan alam maut. Bahasa Yunaninya adalah Hades dan ini diterjemahkan hell. Sehingga alam maut itu adalah neraka. Ya, sekarang saya menunjukkan lagi di dalam Lukas 16 ayat yang ke-23. Ya, perhatikan di sini bahwa digunakan kata hell, ini kata Yunaninya Hades. Dan di dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan itu sebagai alam maut. Sehingga alam maut itu dari bahasa Yunani Hades, itu artinya neraka juga. Ya, jadi alam maut adalah neraka. Baik, Pak Esra, itu tanggapan Pak Esra. Mungkin Pak Rudi silakan membantah. Saya kan sudah memang mengatakan, alam maut itu ada dua. Alam maut tingkat pertama, itulah alam kematian. Alam maut tingkat kedua, itulah kematian kedua, neraka. Masa orang baru mati langsung masuk ke neraka, pengadilan belum ada? Yang benar aja lah kita ini, aduh, Tuanku. Pengadilan belum ada. Minta ditunjukkan dasar ayat 2 tingkatan itu. Pak. Loh, oke, saya tunjukkan. Bisa? Sebentar. Sebentar. Kematian pertama sudah kita pahami, alam maut ya. Kematian kedua. Pak Esra juga pernah mengulas ini kok mengenai kematian kedua. Waktu saya bilang, oh tidak mati orang hidup di sana, cuma disiksa. Itu namanya kematian kedua. Di Wahyu aja baca. Siapa bertelinga hendaknya mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu 2 ayat 11. Bab ini. Berbahagialah dan kuduslah yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam yang Kristus. Dan ini. Lalu maut akan dan kerajaan maut. Nah ini Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi ada kematian itu ada dua. Kematian pertama, itulah kita jadi tanah. Turun kita ke dalam kerajaan maut. Sama dengan Yesus turun dalam kerajaan maut. Kalau itu dibilang adalah kerajaan neraka, berarti betul kata Ustadz Kainama, Yesus masuk neraka. Jangan sembarangan bilang, alam maut itu langsung neraka. Tidak. Oke. Yesus turun dalam kerajaan maut. Silakan, ada suatu saya. Ya, Pak. Ya, ini Lukas 16 ayat 23. Ini kan orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Ya, jadi dia baru mati dikubur. Sementara dia menderita sengsara di alam maut. Jadi begitu dia mati, dia nanti di belakangan, dia bilang bahwa dia masih punya 5 saudara. Kalau dia masih punya 5 saudara, itu berarti dunia belum kiamat. Ya, dan itu berarti bahwa dia begitu mati, dia dikubur. Sementara itu dia menderita sengsara di alam maut. Nah, alam maut ini Yunaninya Hades, dan di dalam King James tadi yang saya tunjukkan tadi itu, dia itu menggunakan kata hell. Jadi pada saat dia mati, dia di neraka. Coba jelaskan ini ayat. Kenapa dia baru mati dikubur dia sudah di neraka? Pak Rudi, silakan. Inilah yang saya bilang, aduh Tuhanku. Mana ada orang mati bisa melihat ke surga, dari neraka bisa melihat ke surga. Yang benar aja lah kita yang hidup ini. Itu adalah perumpamaan. Bukan sebenarnya. Orang mati tidak bisa memikirkan apapun lagi. Bagaimana dia bisa matanya tembus ke surga? Aslinya dia adalah Andreas. Karena Andreas yang melihat Yesus di surga. Bagaimana sih orang mati bisa melihat ke surga? Kok itu jadi di huruf ya? Dia tidak di neraka. Itu ayat itu menceritakan bukan secara hurufiah. Jadi lebih tepat asumsi saya daripada asumsi Pak Esra. Bahwa dia jatuh ke tempat yang semestinya. Kematian pertama itu dia adalah alam maut. Itu lebih masuk di akal. Tetapi itu sekali lagi saya bilang asumsi karena tidak dijelaskan di sana, ya kan? Hades yang Bapak bilang juga agenda juga tidak ada, yang saya juga bilang ada. Nah, kalau kita mengadu argumen ini, argumen saya lebih cepat karena dia mati. Tidak langsung dihakimi. Hakimnya siapa? Yesus.
Yesus pada saat itu bagaimana? Masih disalib. Ketika Yudas baru mati. Tetapi ketika pembelian Matias, Yesus sudah naik ke surga. Apakah Yesus sudah turun menghakimi Yudas langsung ke neraka? Kan tidak. Hanya satu yang bisa langsung pada saat itu. Yesus sudah memberi contoh. Engkau dan aku hari ini bersama-sama di Firdaus. Di luar itu tak ada. Tidak akan bisa Yesus mengatakan, hari ini engkau dan aku ke neraka. Berarti Yesus melanggar apa yang dibilangkan Yesus. Pada hari penghakiman. Terus orang dikubur Bapak bilang, bisa melihat ke surga. Astaga, hebat sekali. Dari neraka tembus ke surga. Saya nggak tahu neraka itu di mana. Surga itu di mana, saya nggak bisa tembus. Matanya. Mata manusia normal hanya bisa melihat kalau di pesawat 800 meter. Apakah jarak neraka dan surga 800 meter? Sehingga dia bisa melihat. Atau pakai teropong. Teropong bintang. Saya nggak tahu. Silakan. Saya kira dia mengangkat isu yang lain. Karena persoalan apakah orang neraka bisa omong ke surga itu urusan lain. Tapi urusan di sana adalah bahwa Hades itu diterjemahkan dengan hell sebagai neraka. Itu persoalannya arti kata, bukan persoalan apakah dia mau ngomong sampai surga, itu urusan lain. Makna kata yang saya jelaskan. Oke, Pak Esra mungkin sudah? Ya. Oke, Sekarang saya Pak Rudi. jawab. Hell itu kan bahasa Inggris. Bapak bilang tadi Hades artinya apa? Alam maut pertama kematian. Baru neraka. Kenapa langsung masuk ke neraka? Ya memang asal bahasa kitab suci dari bahasa Inggris. Kok jadi lari-lari kita? Aduh Tuhanku. Ketika dia melihat ke surga, Bapak bilang terserah itu artinya apa. Berarti kita tidak melihat Alkitab itu secara utuh. Langsung kita mengatakan tembus pandangan dari neraka ke surga. Neraka ini di mana? Aku pun tidak tahu. Surga ini di mana? Aku pun tidak tahu. Yang pasti memang dibilang di atas karena ada kata turun dari surga. Tapi neraka bisa tembus bagaimana ceritanya? Apa tidak dilindungi tabir? Tabir Tuhan, kemuliaan Tuhan. Apa bisa dari tempat terkutuk itu, neraka tempat dosa, melihat ke tempat yang indah itu? Bah, berarti kita, maafin ya, mengikut agama sebelah. Saya tidak mengeluarkan argumen baru Pak Esra. Oke, saya cukupkan juga sampai sekian. Baik. Apapun kata Pak Esra, saya tidak akan jawab lagi biar penonton yang menilai. Pak Esra mungkin mau menanggapi, silakan. Bahwa tidak mungkin orang melihat. Hanya pengulangan saja. Ya. Ya, sekali lagi, isu bahwa apakah orang dari neraka bisa omong ke surga, itu isu yang tidak terkait dengan makna kata. Jadi, saya kira itu hanya pengulangan. Oke, baik. Ya. Oke. Oh, baik, terima kasih banyak Pak Esra. Maaf tadi agak gangguan teknis sedikit Pak Esra dan Pak Rudi. Jadi masalah ini sudah selesai. Tampaknya Pak Esra mengatakan bahwa ya entah orang bagaimana caranya lihat orang dari neraka lihat surga itu masalah lain. Tapi inti itu masalah lain. Sedangkan intinya adalah kata itu berarti orang bisa melihat dari neraka ke surga. Bagaimana caranya itu isu lain. Jadi mungkin ini bisa mengakhiri debat kita hari ini. Ataukah masih ada yang mau diperdebatkan lagi selain ini? Ataukah mungkin sudah terlalu lewat? Silakan Pak Esra. Kalau saya sih santai aja. Lanjut bisa. Baik. Pak Esra mungkin masih ada waktu untuk berdebat atau? Ya, kesepakatan kita 2 jam. 2 jam ya, oke. Kita ikuti aja. Kata penutup masing-masing silakan. Kalau gitu, oke. Kalau gitu kita sudah sampai di penghujung debat kita. Mungkin saya berikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengemukakan closing statement, himbauan atau apapun. Mungkin dikasih waktu 5 menit maksimum ya. Saya mulai dari Pak Rudi, silakan. Kawan-kawan, terima kasih Pak Esra. Setelah selesai ini kita tidak ada musuhan. Maka di banner saya buat, saya lagi merangkul Pak Esra tuh. Waktu di Duri kan, ingat kan? Kita berfoto, ada videonya, cuman saya nggak tahu di mana videonya itu. Jadi semua penonton, ini adalah kita menampilkan sesuatu entertain mengenai kerohanian dari bentuk-bentuk lain. Saya harap kalian tidak antipati. Kenapa? Kami tidak ada bermusuhan, kami hanya mempertahankan argumen dan pendapat. Nah, satu penutup karena ini sudah selesai ya, kita nggak ada debat lagi, maka saya akan mengasih 2 ayat, bahwa ayat itu saya simpan terus, yakni Roma 3 ayat 3. Yang kedua, Yohanes 13 ayat 1. Yesus mengatakan, sampai kesudahannya aku mengasihi kalian. Paulus mengatakan, jikalau ada satu yang tidak setia, apakah akan membatalkan kesetiaan Tuhan? Jawabnya, tidak. Itu saja yang bisa saya bilang malam ini. Kepada penggemar saya, setelah ini saya tidak buat review apapun. Saya tidak mau kalian menghujat, biarlah berjalan normal apa adanya. Dan kepada penggemar saya yang kemarin, atau yang bukan penggemar saya menghujat-hujat saya katakan tidak ada maksud saya untuk tinggi hati. Yang saya katakan adalah bahwa saya akan meruntuhkan tembok yang dibuat orang para teolog. Itu saja. Sekarang kita sudah bisa bicara firman Tuhan bebas, tanpa takut kita bukan orang teologi. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, baik. Seperti saya... Ya, saya. Oke, seperti saya prediksi bahwa memang debat semacam ini tidak bisa mengangkat semua isu.
Karena kalau kita hanya baru angkat 2 saja, kita sudah melampaui waktu yang kita sepakati. Sebenarnya banyak isu, itulah sebabnya mengapa saya sebelum ini saya tidak mau dulu terjadi perdebatan, saya masih membahas. Karena apa? Karena dengan membahas, saya itu bisa mempunyai kesempatan yang cukup untuk mengangkat semua isu. Padahal ternyata pun dalam pembahasan monolog saya pun tidak bisa mengangkat semua, karena terlalu banyak. Sehingga dalam perdebatan ini kan kita hanya angkat 2 saja, waktu sudah lewat, dan masih banyak sebenarnya. Ya, tadi kan kita hanya sepakati bahwa saya hanya menanggapi satu argumentasi dari Pak Rudi menganggap 1. Kenapa yang kedua itu saya melihat bahwa begini, sebenarnya itu akan menjadi sukar Pak Madi karena isu lain terkait. Seperti begini, asumsi yang saya melihat bahwa Pak Rudi ini beranggapan bahwa orang mati tidak langsung ke surga, tidak langsung ke neraka. Ya, masuk alam maut dulu, nanti tunggu penghakiman terakhir, baru masuk surga, masuk neraka. Kalau saya mempunyai pandangan yang lain. Pandangan saya adalah bahwa orang mati langsung surga, langsung neraka, tapi baru jiwa atau rohnya, tubuhnya itu masih menanti hari penghakiman. Nah, itu kan sudah kontra di situ. Kalau kita misalnya perdebatkan itu, maka itu menjadi satu perdebatan yang panjang, baru kita bisa masuk kembali ke Yudas. Sehingga memang akhirnya kalau melanjutkan seperti itu, memang akhirnya isunya jadi melebar. Ya. Nah, jadi saya kira memang ada hal-hal lain. Misalnya, tentu saja Pak Rudi masih punya argumentasi kedua, argumentasi ketiga, demikian juga saya, argumentasi kedua, ketiga, dan lain sebagainya, tapi kita tidak sempat. Nah, tapi sekali lagi, saya sih tidak jadi soal, karena apa? Karena sebelumnya saya juga sudah membahas secara monolog. Ya. Nah, jadi juga ini tidak ada masalah apa-apa. Saya kira seperti Pak Rudi bilang tadi, saya mengkhawatirkan. Kenapa? Bahwa ada salah tangkap dari orang, bahwa kalau Yudas itu bisa masuk surga, padahal dia bunuh diri, itu lalu akhirnya melegalkan orang yang tidak memahaminya, lalu berpikir bahwa dengan bunuh diri, mereka bisa masuk surga. Ya, nah itulah sebabnya saya mau menanggapi hal ini, bukan cari menang kalah. Ya, jadi saya sudah sampaikan apa yang sudah disampaikan. Nah, selebihnya, dan ini adalah hal terakhir di mana saya mau melakukan perdebatan. Ya. Untuk masalah Yudas. Kalau mau perdebatan soal lain, ya bolehlah. Ya, tapi untuk urusan Yudas, saya kira saya sudah bahas monolog selesai, dengan dialog sekarang juga sudah selesai. Kita kembalikan saja kepada penonton untuk menilainya. Ya, itu aja Pak Madi. Ya, baik, terima kasih Pak Esra, terima kasih Pak Rudi. Tadi teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, kita sudah menyaksikan debat antara Pak Esra dan Pak Rudi. Dan saya pikir tadi kedua belah pihak sudah menjadi contoh buat kita bahwa perdebatan tidak berarti bahwa kita bermusuhan, harus berkelahi gitu. Tapi ada hal yang penting yang menjadi catatan buat kita di sini menurut saya, bahwa antara dua orang ini punya pandangan narasi yang sangat berbeda terhadap ayat-ayat dalam Alkitab, seperti yang PSR angkat tadi. Dan perdebatan seperti ini memang sangat sulit karena perbedaannya itu seperti langit dan bumi. Itu pandangan kedua orang ini. Oke lah, mungkin kedua orang saling setuju bahwa Yesus statusnya juru selamat, tapi mungkin di lain itu, selain itu sudah beda sama sekali. Dan tidak bisa diselesaikan dalam debat seperti ini, butuh waktu berjam-jam, mungkin lebih dari 2 jam kita belum selesaikan satu ayat, satu